Pak, saya juga ngerti Quran itu dari Allah, diturunkan lewat Rasul untuk jadi guidance, untuk jadi pembimbing hidup kita. Cuma yang saya gak ngerti adalah gimana membunyikannya. Gimana kita bisa membunyikan Quran agar Quran itu memang real jadi guidance kita, real jadi pembimbing hidup kita. Itu pertanyaan saya ke si bapak itu. Dan beliau tidak menjawab. Beliau hanya bilang, kelak kamu akan mengerti. Ambil saja Qurannya, kelak kamu akan mengerti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, masya Allah. Jadi halo semuanya, kenalin aku Aska. Jadi di sini insya Allah aku bakal membersamai teman-teman pemirsa Temani untuk bincang hijrah story. Dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa sekali, masya Allah. Assalamualaikum Mi'at. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh teman-teman ini. Selamat datang kembali ya di Temani, di studio baru ya. Kalau misalnya kemarin di studio yang satunya ya Mi ya, bareng sama Tehna. Alhamdulillah ada berkah bertambah ya begitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, gimana kabarnya Umi? Alhamdulillah. Bini amati itatimus ya. Alhamdulillah. Dalam keadaan baik seluruhnya insyaallah. Oke, alhamdulillah. Jadi insya Allah hari ini kita bakal banyak ngebahas tentang ini nih Mi. Kan Umi kan sangat ini ya Mi, aktif sekali berdakwah, ngajar. Bahkan kalau Aska lihat nih dari CV-nya Mi, wah ini kesibukannya banyak sekali ya. Pembina, ngajar, juga ngasuh majelis, dan wah banyak banget ini kalau dibacain kayaknya habis waktunya nih. Nah, kita pingin denger nih Mi, sebenarnya apa sih gitu ya rahasia Umi bisa istiqomah berdakwah bahkan di waktu yang mungkin dari Senin sampai Ahad ya, tadi kita sempat ngobrol sedikit banyak tentang kesibukan Umi. Nah, jadi Aska pingin nanya nih Mi, dari segala kesibukan Umi, sebenarnya gimana sih cerita awal mulanya Umi sampai akhirnya bisa seistiqomah dan seaktif ini gitu dalam berdakwah? Baik. Sebenarnya ceritanya harus jauh ke 40 tahun ke belakang lampau dulu ya. 40 tahun itu kan luar biasa, masya Allah. Seru nih storytelling nih. Saya orang kampung. Saya berasal dari kampung namanya Cikanjung Girang, salah satu pelosok di Kabupaten Bandung. Dan nama kampungnya Cikanjung Girang. Girang itu artinya hulu. Oh, Cikanjung. Baru dengar. Cikanjung aja udah pelosok, ditambah hulu lagi. Jadi rumah kami dekat hutan kalau sekarang. Dulu sebenarnya perkebunan dibuka oleh masyarakat. Tapi hari ini kan orang-orang sudah mulai meninggalkan bertani, anak-anak muda relatif nggak ada yang bertani. Jadi sekarang jadi hutan lagi. Yang dulu kebun di masa saya kecil, sekarang udah hutan lagi. Ayah ibu saya petani dan hampir menghabiskan sebagian besar hidupnya di ladang. Saya sebenarnya secara pengasuhan ketika masa kecil, saya lebih banyak diasuh oleh kakek, oleh nenek. Dan pelajaran yang saya ambil dari kakek dan nenek, mereka itu sangat senang bercerita. Dan banyak juga orang-orang kampung yang sering sengaja datang ke rumah nenek, ke rumah kakek untuk sekedar mendengarkan nasihat-nasihat. Masya Allah, iya. Saya ikut nguping di situ gitu ya. Jadi saya mungkin secara pengasuhan ketika kecil tumbuhnya di bawah asuhan kakek dan nenek. Kakek saya itu sering ngajari saya gini. Waktu itu saya belum ngerti. Mulai subuh hari dengan la haula wala quwata illa billah. Dia ngejelasin apa itu apa maksudnya. Tapi dia begitu. Mulai hari dengan la haula wala quwata illa billah 100 kali. Kalau pengen jadi juara, bun hayang jadi juara, orang Sunda ya beliau. Kalau pengen jadi juara, sambil berangkat ke sekolah baca Asmaul Husna, ya Jalil, ya Jalil, Masya Allah. Itu umur berapa Mi berarti Mi? Pas saya udah SD berarti ya. SD, wah luar baca biasa. Al-Jalil. Al-Jalil itu kan artinya Allah yang maha perkasa, maha digdaya, nggak ada yang bisa mengalahkan gitu. Waktu itu saya nggak ngerti apa artinya. Coba nurut saya ke nasihat orang tua ya, baca la haula wala quwata 100 kali, baca Al-Jalil sampai berangkat sekolah. Saya ajarkan walaupun tidak ngerti, dan kakek saya pun tidak menjelaskan apa maksudnya. Nah, saya kerjakan sekedar nurut pada orang tua. Dan alhamdulillah sepanjang saya SD, saya ikut lomba apapun juara. Masya Allah. Gak pernah lagi ikut juara. Luar biasa. Bahkan matematika yang saya nggak bisa pun tetap juara, berarti nggak bisa. Gitu ya. Seperti itu. Namun begitu saya SMP, saya mulai berpikir ngapain saya ngamalkan apa yang saya nggak ngerti. Kakek saya pun nggak ngajarin. Apa maksudnya harus ini apa gitu ya, kenapa sih harus gini? Apa
apa maksudnya la haula wala quwata, apa maksudnya ajalil? Kan kakek saya pun nggak menceritakan. Ngapain saya ngamalkan apa yang saya sendiri nggak ngerti. Akhirnya Umi nyari tahu gitu. Enggak. Oh, Saya enggak, tinggalkan. belum. Oh. Saya tinggalkan karena saya Oke, menarik nih. Saya tinggalkan. Dan mulai SMP lah saya mulai jumpalitan belajar. Ya, boleh jumpalitan belajar susah belajar. Iya. Dan nggak jadi juara. Sepanjang saya SMP saya hanya juara 2 aja terus. Gini. Seperti itu. Sedrastis itu Baru berarti saya ya, Mi? akhirnya nemu ininya, nemu apa nih maksud nasihat kakek ini setelah saya kuliah. Akhirnya kan kita nyari kita apa maksudnya la haula wala quwata. Sebenarnya ajaran la haula wala quwata itu kan ajaran tawakal. Kalau sudah tawakal, atau ayat 2 dan 3 ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau seseorang sudah bertakwa akan diberi jalan keluar. Ya, kalau seorang sudah tawakal akan Allah cukupi seluruh apa yang menjadi rasa butuhnya. Sebenarnya dalam sekali itu ajaran kakek saya. Cuma memang iya karena keterbatasan beliau dan mungkin juga karena saya ketika itu masih kecil, kakek nggak menjelaskan apa maksudnya la haula wala quwata itu. Dan itu adalah ajaran tawakal. Tawakal itu closing sebenarnya dari apa namanya batiniah, urusan hidup batiniah kita, hubungan batiniah kita dengan Rob kita. Konklusinya di tawakal itu bagaimana kita berserah diri, gitu. Bagaimana kita menyandarkan seluruh urusan hidup kepada Allah, lalu Allah berjanji kalau semua urusan hidup sudah diserahkan kepadanya, maka fahuwa hasbuh, dia Allah akan mencukupi seluruh apa yang menjadi rasa butuh kita. Itu sebenarnya substansinya ajaran la haula wala quwata illa billah itu. Nah, karena saya orang kampung tadi, di kampung saya, karena kampungnya pun paling ujung dekat gunung, orang-orang itu bukan tradisinya sekolah. Sampai lulus SD banyak yang nggak lulus SD. Kakak saya 2 orang nggak sekolah SD bahkan, ya 2 orang kakak saya nggak lulus SD bahkan. Ya karena memang yang namanya sekolah formal itu bukan, saat itu belum jadi tradisi kampung kami. Lulus SD pun itu sudah ya sewajarnya ya namanya sekolah sampai SD. Iya. Ya kemudian apa namanya? Tapi kakek saya agak open mind. Kakek saya Open mind. Wow. Beberapa cucunya ya sekolah kan sampai SMP. Cucunya dari anak yang lain ya, bukan dari jalur ibu saya. Ya, dia izinkan soalnya SMP. Kakak saya yang kedua, yang langsung dari saya, kakak saya yang langsung terdekat dengan saya, itu yang beliau mulai mendobrak kebiasaan di kampung untuk tidak lanjut sekolah setelah SD. Ya, beliau maksa ke ayah untuk ikut harus sekolah gitu. MTS. Kalau Sanawiyah ada Sanawiyah baru dibuka ketika itu. Beliau ikut ke situ. Kemudian akhirnya saya pun ngikuti, berarti saya harus setelah SD juga harus ini juga, saya harus belajar juga, harus terus sekolah. SMP normal sebagaimana anak biasa. Tapi sebenarnya kalau saya renungi sekarang ketika SMP sebenarnya saya udah ada bakat di kecerdasan bahasa saya cukup bagus. Iya. Kalau ada lomba Pidato oleh teman juara saya, 1 gitu, Mi. pasti saya yang disuruh maju. Muka saya mengarang sendiri naskahnya. Orang-orang lain tuh kelas lain di naskahin sama ibunya. Kan kata mereka ada yang anak guru, anak siapa ya dikarangin sama ibunya. Saya ngarang sendiri, belajar sendiri, juara. Tapi saya belum ngeh bahwa itu kelebihan saya. Saya belum ngeh di situ. Nah, teman-teman mungkin mereka udah nangkap tapi mereka pun belum ngeh bahwa itu kelebihan kita. Makanya kalau ada lomba pidato suruh maju gitu. Ketika saya SMA, saya masuk jurusan biologi. Jurusan biologi? Jurusan biologi. Bukan IPA, Mi. Kalau zaman dulu berarti. Oh, zaman saya udah ada biologi, fisika, biologi, IPS, bahasa. Iya. Ini new information untuk aku. Ada jurusan itu. Saya ambil jurusan biologi. Oh iya. Bodoh-bodoh amat sih saya enggak. 3 besar selalu masuk ketika SMA. Ketika itulah saya mulai berkembang rasa suka terhadap agama gitu ya. Saya masuk rohis dan segala rupa. Di SMA ini, Mi? Ketika SMA. Nah, namun begitu lulus SMA, di situ saya merasa hari-hari saya akan gelap ke depannya. Kenapa tuh? Saya nggak mungkin. Kok malah ngerasa? Oh. Ya, teman-teman yang anak-anak rohis itu ketika mau menjelang kelulusan, mereka kan pada sibuk sibuk nyiapin buat ujian. UMPTN. UMPTN dulu namanya. UTBK kalau sekarang. Iya.
les di sana, les di sini. Pada ke kota Bandung, mereka dari Cicalengka ke kota Bandung untuk les. Saya karena merasa nggak mungkin saya kuliah, maka saya tentu ya tidak pusing-pusing ikut tes. Dan asli saya nggak pernah menduga bahwa saya akan bisa kuliah, nggak pernah menduga. Sampai hari terakhir kelulusan kami, hari terakhir saya sekolah pakai seragam sekolah, ngumpul bersama teman-teman sampai sore hari. Menjelang maghrib kita ketika mau pulang, ada salah satu teman ini orang yang paling menjengkelkan bagi saya, anak laki-laki, dan dia paling menjengkelkan. Teman-teman laki-laki yang lain itu rada hormat ke saya, tapi anak ini nggak ada hormatnya ke saya. Oke. Tapi di akhir maghrib sebelum kami pulang itu, ia nanya gini, nih, kamu rek kuliah terus ke mana? Saya ditanya gitu marah, kan kamu udah tahu saya nggak pengen kuliah. Kenapa kamu mesti nyindir-nyindir gitu? Nyindir-nyindir gitu kan marah saya. Kan kamu sudah tahu saya nggak mungkin kuliah, kenapa mesti nyindir-nyindir begitu? Dia bilang, enggak sih. Kalau saya jujur ya, kata dia, kamu sebenarnya lebih berbakat daripada kami semua untuk terus kuliah. Jadi kamu jangan nyanyain potensi diri. Saya makin digituin, makin marah saya. Makin marah. Kan kamu tahu bagaimana kondisi keluarga saya. Kadang kalau ada studi dulu kadang anak-anak pergi main kemana gitu ya. Saya nggak pernah ikut gitu. Saya pernah ikut. Kenapa tahu kondisi kami? Dia bilang, zaman saya bengharin ya bahasa Sunda ya. Kalau saya kaya, kamu sia dipungut jadi anak angkatku saya kata ini teman-teman ini. Kalau saya kaya, kamu kan dipungut jadi anak pungut saya. Cuma sayang, saya juga nebeng keneh ke bapak saya. Begitu, kapan anak ini. Lalu sambil ngalias dia bilang, saya cuma ingin kamu bangkit, berjuang, perjuangkan hidupmu sendiri. Ngalias saja nih anak. Kalimat terakhir itu sangat mukul di hati saya. Jadi yang tadinya saya marah justru merasa terhenyak gitu ya. Saya cuma ingin kamu bangkit, berjuang, perjuangkan hidupmu sendiri. Apa yang kamu mau? Anak ini ngalias. Ini hikmah dari anak paling menyebalkan. Sumbangsih dari anak paling menyebalkan yang sangat nemraga. Saya tertohok dengan kalimat itu. Lalu saya pulang, udah malam, emak saya ngejemput di jalan. Karena untuk ke kampung saya itu lewat dulu hutan bambu, jadi kalau udah malam, harus lewat dulu hutan bambu. Emak saya agak khawatir, jadi dia ngejemput. Qadarullah ketika itu saya masuk 10 besar mungkin untuk jurusan biologi di SMA Sebandung Timur. Kecil sebenarnya nama saya, coba mungkin karena qadarullah teman-teman yang lain juga lebih kecil, jadi saya bisa masuk 10 besar. Merendah nih Umi nih. Terus gimana? Saya bilang ke emak saya, "Mak, alhamdulillah masuk 10 besar di Bandung Timur." Emak saya salah kuping. Tersampainya di telinga emak saya, "Apa? Naon? Maneh rek kuliah ke Bandung Timur?" Itu yang terdengar di kuping emak saya. "Kamu mau kuliah di Bandung Timur?" Itu yang terdengar emak saya. Tapi dengan emak saya salah kuping gitu, saya merasa dapat amunisi. "Oh iya mak, kumaha kita coba kuliah." Dari ketidaksengajaan ya. Gimana kalau coba kita begini? Di mana biaya anak kata emak saya. Ya ngobrol aja sama bapak kamu itu. Akhirnya saya dari ketidaksengajaan itu, saya merasa dapat amunisi untuk berani ngobrol ke bapak saya. "Pak, gimana kalau coba ikut UMPTN, coba kuliah gini. Bapak saya no comment, dia nggak berkomentar apa-apa. Intinya naga-naganya nggak ngizinkan bapak saya. Terus emak saya datang ke uak saya mantan tentara, beliau agak lebih open mind. Itu si Ani, nama panggilan saya di kampung Ani, hayang kuliah padahal di mana biayanya. Kata uak saya, jangan halangi anak mau nyiar ilmu mah. Gak boleh dihalangi anak mau nyiar ilmu. Dorong aja. Kan rezekinya mah gimana nanti aja. Itu nasihat uak saya. Allahumma ghfir lahu warhamhum, sudah gak ada sama saya. Ya. Kemudian emak saya lalu bilang sama bapak saya, dan akhirnya bapak saya ngizinkan, ya sok kalau lulus UMPTN berarti lulus perguruan tinggi negeri, sok aja mau kuliah. Ya, itu serasa bukan lagi durian runtuh ya kalau istilah. Itu hal yang nggak terduga bahwa saya akan diizinkan bapak saya untuk ikut UMPTN. Bahwa kalau saya lulus UMPTN
bapak saya membolehkan saya kuliah. Dan itu hari terakhir pendaftaran. Masya Allah. Hari terakhir pendaftaran untuk UMPTN. Saya pakai tabungan saya selama SMA. Dan tabungan saya hanya pas untuk beli satu paket UMPTN yang jurusan IPA. Nggak bisa beli IPC, kurang duitnya kalau untuk IPC. Padahal kalau secara kemampuan saya ada di bahasa Inggris ketika itu. Nilai tertinggi ada di bahasa dan bahasa Inggris. Lalu saya, pokoknya mindset saya yang penting saya lulus. Terserah ke jurusan apa, yang penting saya lulus. Karena saya mikirkan kalau saya luntang-lantung setelah SMA, saya mau ngapain? Mau kerja di pabrik? Terus saya gelap ngebayangin akan kerja di pabrik. Mau nikah? Lebih gelap lagi kalau saya ngebayangin nikah. Mau jadi guru TK? Mungkin mending, tapi jadi guru TK gajinya sekian, sangat kecil sekali untuk ongkos saja. Jadi saya kalau nggak kuliah, saya merasa gelap sekali, saya mau ngapain? Makanya target saya yang penting saya bisa kuliah. Maka saya cari jurusan yang relatif longgar ini ya, relatif persaingannya longgar untuk jurusan IPA karena saya nggak bisa beli IPC. Maka yang paling longgar ketika itu adalah jurusan fisika. Maka saya masuklah fisika. Masuk. Padahal saya nggak ada bakat di situ. Ya. Lalu saya bertanya pada diri saya sendiri, saya ngambil UPI gitu, emang buat apa saya kuliah? Untuk apa saya kuliah? Jawabannya adalah karena saya ingin tahu hidup yang sebenarnya. Itu jawaban pribadi saya ketika itu. Saya ingin kuliah, saya tidak ingin luntang-lantung setelah SMA, karena saya ingin tahu hidup yang sebenarnya. Saya ingin tahu hidup yang layak untuk saya perjuangkan, layak untuk saya banggakan. Bukan soal saya ingin jadi guru, bukan. Kan kalau masuk UPI kan cita-citanya anak-anak mesti jadi guru lah. Saya masuk ke UPI bukan untuk jadi guru formal ngajar di kelas, bukan. Tapi saya ingin tahu jalan hidup yang itu akan saya tempuh hingga seumur hidup saya, itu akan saya banggakan, itu akan saya perjuangkan. Itu niat saya ketika itu. Singkat cerita masuk ke UPI. Ternyata baru tingkat 1 kan TPB ya. Yang anak-anak ini TPB itu ada kalkulus, ada fisika dasar, semuanya campuran. Gitu ya. Wah, terbelah kita. Otak saya gak mempan kayaknya. Otak saya gak mampu ngerti. Masya Allah itu. Untuk mata kuliah MKD ya, untuk mata kuliah MKD, apalagi kalau yang judulnya diskusi A, bahkan mungkin kalau ada A lebih saya bisa dikasih A lebih itu sama dosen-dosen. Untuk mata kuliah MKDU, apalagi yang judulnya diskusi, perfect saya dapat A. Tapi untuk yang fisika dasar, kalkulus, kimia dasar, saya ngulang 2 kali pun tetap dapat C. Ya Allah. Bahkan ada dulu mata kuliah namanya MATFIS, matematika fisika, saya ngulang 2 kali pun tetap dapat C. 2 tahun di fisika saya stuck secara mata kuliah jurusan gitu ya. Tapi saya maju di mata kuliah umum. Saya maju di organisasi. Saya dihargai oleh teman-teman. Masya Allah, alhamdulillah teman-teman saya sangat baik semua di fisika itu. Bahkan ada salah satu ketua angkatan saya, dia tahu saya bodoh untuk fisika dasar. 2 kali ngulang, gak lulus juga itu. Maka ketika di suatu kali mau ujian, saya ketemu sama dia di fotokopi. Ngopi apa dek? Saya bilang. Jadi ngopi soal untuk UAS fisika dasar. Lalu setelah saya ngopi, ya serahin ke saya nih ya. Ini soal dari angkatan sekian, tahun sekian sudah saya kumpulkan yang rata-rata keluar saat UAS. Soal-soal ini sudah saya isikan. Ajari kamu lulus. Ya Allah, berkaca-kaca rasanya mata saya, Masya Allah. Jadi semua orang peduli sebenarnya untuk saya lulus gitu ya, di fisika. Cuma memang mungkin bakat saya tidak ada di situ. Karena saya bilang kalau saya terus di sini, gimana saya bisa lulus? Akhirnya saya konsul sama dosen pembimbing akademik, Masya Allah beliau juga sangat baik. Pak, kayaknya saya mungkin lebih tepat pindah jurusan deh Pak. Saya di sini nggak mampu. Dan beliau Masya Allah orang baik sekali. Ya kamu harus musyawarahnya sama orang tua kamu, kata si bapak itu. Atau mungkin kamu yang belum betul-betul belajar. Udah Pak, rasanya saya udah benar-benar ngetrukan kabisa gitu ya. Mungkin saya bakatnya nggak di sini. Ya sok we, kalau mau pindah mah saya uruskan administrasinya, tapi musyawarah dulu sama orang tua kamu. Oke. Ketika saya lagi bincang-bincang sama dosen pembimbing akademik itu, di ruang samping dosen pembimbing akademik, di situ ada dosen lain, ya, dosen pembimbing akademik kakak senior saya angkatan sebelumnya. Dia sepertinya nguping pembicaraan kami. Maka setelah pembimbing akademik saya keluar, ini bapak yang tadi duduk di samping ruang itu nyamperin.
Ada apa sih kamu? Nampaknya rumit sekali hidup kamu. Lalu saya merasa dapat merasa diperhatikan gitu. Saya cerita, rumit sekali rasanya. Urusan saya menyelesaikan ini semua, bla 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 bla. Saya cerita cukup panjang. Beliau bilang, masih sederhana. Saya dulu lebih gila daripada kamu, kata beliau. Lalu dia pun cerita bagaimana beliau dulu saat kuliah lebih gila daripada saya. Uang SPP, kata si bapak itu, saya tilep, saya bayar untuk SPP, malah saya pergi ke Bali kemana itu. Bukan untuk senang-senang, untuk nyari hidup. Maka saya tinggal di rumah biara, di rumah apa istilahnya, di pura-pura itu. Iya, yang pura tempat ibadahnya. Ibadah itu, saya tinggal di situ, nanya apa ajaran hidupnya mereka. Saya pergi ke pastor mana, nanya apa ajaran hidupnya mereka. Jadi mereka nyari jalan hidup. Beliau si bapak ini, beliau nyari jalan hidup itu lebih gila daripada saya nyari jalan hidup gitu. Sampai ke Bali ya, Mi? Sampai ke Bali untuk nyari jalan hidup. Jalan hidup apa yang akan diperjuangkan itu. Tapi ternyataan, kata beliau, enggak jauh-jauh. Jalan hidup kita itu ada di sini nih. Lalu beliau sejenak ke rak ya. Beliau ambil terjemah Quran, yang dulu terjemah Quran itu setebal-tebal ini dulu ya. Terjemah Quran itu dulu tebal. Di sini nih sebenarnya jalan hidup kita ini. Lalu saya bilang, Pak, saya juga ngerti Quran itu dari Allah, diturunkan lewat Rasul untuk jadi guidance, untuk jadi pembimbing hidup kita. Cuma yang saya gak ngerti adalah gimana membunyikannya. Gimana kita bisa membunyikan Quran agar Quran itu memang real jadi guidance kita, real jadi pembimbing hidup kita. Itu pertanyaan saya ke si bapak itu. Dan beliau tidak menjawab. Beliau hanya bilang, kelak kamu akan mengerti. Ambil saja Qurannya, kelak kamu akan mengerti. Diskusi kami selesai. Nah, kemudian saya pikir ini petunjuk filosofis nih dari si bapak ini. Tapi saya tetap nggak tahu gimana membunyikannya. Tapi sepertinya disitulah Allah mulai memberikan jalan-jalannya. Saya punya teman baik orang Cianjur. Waktu tahun 97-98 itu di Bandung mulai booming tahsin. Abu Robani dulu ketika itu ya, guru utama kalau di Bandung. Kata temen yang orang Cianjur itu, kita ikut tahsin yuk. Apaan sih tahsin? Itu kita perbaiki bacaan Quran. Dalam hati saya, ngapain baca Quran saya diperbaiki? Saya juga bisa baca Quran. Ngapain mesti diperbaiki? Tapi karena menghormati teman yang ngajak, akhirnya saya belajar. Ikut tahsin. Yang ngajarnya sebenarnya teman seangkatan kami, cuma dia muridnya langsung Abu Robani. Begitu hari pertama saya belajar tahsin, yang perasaan sok lancar itu rontok semua. Banyak sekali salahnya saya dalam belajar membaca. Iya. Lalu akhirnya setahun saya belajar tahsin. Setelah belajar tahsin, kita mulai enjoy membaca. Allah tambahkan lagi kan petunjuknya, coba hafalin. Guru tahsin saya yang notabene teman seangkatan saya ketika itu. Ya nantang di suatu Ramadan, selesaikan ya juz 30 sepanjang Ramadan ini. Untuk menghafal juz 30 sepanjang Ramadan. Saya ambil tawarannya. Dan selama Ramadan tahun 2008 kayaknya ketika itu. Bukan 2008, 98, tahun 98. Selesaikan juz 30. Berhasil ternyata. Lalu akhirnya setahun berikutnya saya pindah klub jadi ke klub tahfiz. Di klub tahfiz itu gitu ya? Ada klub tahfiz, ada klub tahfiz. Di klub tahfiz itu banyak senior saya angkatan 94, 95 gitu ya. Teteh-teteh aktivis gitulah yang belum ini kita lihat. Ikut itu di situ. Dapat sampai juz 26 kayaknya start di situ. Masya sampai juz 26. Berapa lama itu berarti, Mi? Setahun lah paling. Makanya salah satu ustaz saya ketika itu Ustaz Ahmad Jumhur, beliau nawarin bisa nggak selesaikan sampai 2 tahun. Dan ketika itu saya iakan, tapi hal itu belum terbayar sampai sekarang. Itu hutang saya kepada beliau. Saya belum memenuhi janji saya untuk menyelesaikan 30 juz. Itu hutang saya. Dan insya Allah saya bayar, mudah-mudahan sebelum saya wafat saya bisa membayarnya. Nah, singkat cerita, dari 2 tahun saya di fisika, saya mulai nemu clue untuk menemukan jalan hidup, yakni Al-Quran. Saya mulai belajar membacanya.
mulai sedikit menghafalkannya, tapi saya belum menemukan gimana Quran bisa jadi di guidance. Saya baru diberi kesenangan 2 hal itu saja, membaca, sedikit menghafal. Qadarullahnya, teman-teman saya ketika itu, terutama banyak yang anak-anak laki-laki, mereka banyak yang cepat hafalannya, hingga beberapa teman itu sudah selesai 30 juz di tahun 2000-an itu mungkin. Dan saya perhatikan orang-orang yang hafalannya sudah 30 juz, ternyata Allah beri ini lain gitu, beri berkah lain. Mereka senang mengkaji tafsir. Saya ketika itu nggak senang sama sekali mengkaji tafsir, ya, membosankan dan monoton rasanya. Sampai ada salah satu teman sudah selesai 30 juz, suatu hari ia tergopoh-gopoh berteriak ketika saya masuk sekretariat itu organisasi, "THAN, tafsir fi Zilalil Quran sudah terbit." Dengan nampak gembira dia menceritakan bahwa tafsir fi Zilalil Quran sudah terbit. Saya bilang, "Apaan fi Zilalil Quran emang? Kenapa begitu happy ketika dengan ini terbit? Emang apaan fi Zilalil Quran tuh?" Ini tafsir dahsyat, tafsir keren karya Said Qutb yang dia selesaikan di penjara. Ia sangat antusias. Saya huleng, emang apaan sih gitu. Ya. Akhirnya saya mikir, orang yang sudah diberi, ya, Allah memberi karunia itu kan bertahap ya. Awalnya diberi karunia mau belajar dulu tahsin. Setelah ia selesai di situ, Allah beri lagi karunia mau ngapalin. Setelah ngapalinnya selesai, Allah beri lagi karunia mempelajari isinya gitu. Saya ketika itu belum nyampe ke situ. Teman-teman saya udah nyampe ke situ. Makanya mereka sangat happy kalau ada tafsir baru terbit. Bagi saya apaan sih gitu. Ya seperti itu. Alhamdulillahnya saya banyak berteman dengan orang-orang seperti itu, dan saya sering kecipratan berkah dari mereka. Ketika saya suntuk, ketika saya rontok, saya dapat berkahnya dari kadang dari mimpi-mimpi mereka. Saya pernah ada kejadian, ketika itu akhirnya saya diizinkan pindah ke biologi. Saya udah pindah ke biologi. Pindah ke biologi, Mi? Pindah ke biologi. Apa nih ceritanya sampai pindah? Ya kan tadi saya enggak akhirnya pindah berarti ya, pindah. Diizinkan pindah oleh dosen pembimbing akademik, disetujui juga oleh ketua jurusan, diterima juga oleh jurusan yang biologi yang kita tuju. Ini saya pindah dengan 2 orang teman ketika itu pindah ke biologi. Sebenarnya pelajaran di biologi relatif bisa saya ikuti lah ya. Cuma mungkin salah saya terlanjur tertarik dengan organisasi. Dan terlanjur habis waktu untuk kerja. Saya mulai kerja ketika itu. Saya mulai kerja. Ya, jadi sedikit waktu yang bisa diselesaikan untuk fokus menyelesaikan kuliah. Karena keburu tertarik dengan 2 hal itu. Nah, ketika saya sudah dipindah di biologi, pernah ada suatu masa di mana ketika itu kosan saya habis, tiba waktu bayar SPP, ayah saya kena stroke, ibu saya keserempet truk. Ya Allah. Hingga memang asli nggak ada uang untuk menyelesaikan itu semua. Ya saya terpaksa harus sempat didungdak bolak-balik dari kampung naik kereta ke Cicalengka, dari Cicalengka naik kereta dari kampung ke Cicalengka naik kereta ke Bandung. Pergi betul-betul habis subuh, pulang sekitar jam 9 malam didungdak. Kadang kalau nggak punya uang nginep di rumah siapa lah, di rumah teman siapa, hari ini di rumah siapa, besok di rumah siapa, esoknya lagi kadang nginep di DT, di masjid DT, esoknya lagi kadang nginep di kantor sekretariat organisasi. Hingga teman-teman tuh udah tahu itu teng-tengan milik THAN tuh, jangan dibuka-buka ya, isi baju kotor semua. Pernah saya capek sekali, itu hampir 1 semester kan, capek saya. Lalu saya berpikir kapan diselesaikan ya? Kapan selesainya nih? Capek begini. Di telinga saya ada pengerasan kotoran telinga, itu sakit sekali, tapi nggak bisa ke dokter, ya nggak ada budget untuk ke dokter. Ketika saya bertanya kapan saya ini selesai, urusan ini kapan saya akan selesai, kesempitan ini kapan saya akan selesai. Salah satu teman kami yang hafal Quran juga, tapi bukan yang cerita tadi Fizal sudah terbit, bukan, teman yang lain, guru tahsin saya. Ya cerita, "THAN sini, saya mau cerita dikit." Itu sudah sore, saya ngejar jadwal kereta. Saya bilang, tulis aja ceritanya di bukom. Waktu itu kan zamannya bukom ya. Kalau ada cerita ya tulis di buku komunikasi di organisasi. Tahu ya. Tulis aja ceritanya di bukom. Saya rusuh ngejar kereta, saya pergi. Esok pagi saya balik lagi ke kampus, masuk sekretariat organisasi. Saya buka bukom, ada cerita panjang, tulisannya jelek sekali nih teman. Ya. Tapi masya Allah, di situ saya nangis dan selesai masalah saya tentang mengeluh hidup.
Ia cerita begini. Suatu waktu di ruang ini, di kantor sekretariat organisasi kami, lembaga mentoring, ada 5 orang. Ia sebutin, satu teh Aan, satu teh siapa, satu si Akang mana, satu si siapa, satu siapa itu. Disebutin posisi masing-masing. Teh Aan lagi ngetik, si Anu lagi apa, si Anu lagi baca, si Anu lagi apa lagi, disebutin. Salah satu teman kita kata yang cerita, yakni yang hafid Quran yang tadi cerita Fijilalil Quran sudah terbit itu. Ia murojaah, memang ia penghafal Quran, dia murojaah. Lalu saya ikuti murojaahnya karena yang cerita ini pun hafal Quran. Saya ikuti murojaahnya. Tapi tiba-tiba ada ayat yang terdengar asing di telinga, kata dia. Kok ayatnya aneh ya di telinga? Kenapa aneh? Akhirnya saya buka. Kenapa ayat ini aneh? Oh, ia salah membaca alif lam. Alif lam salah dibaca, enggak enak di telinga asing, ternyata itu salahnya. Lalu kata si cerita, lalu kenapa orang ini salah baca alif lam? Bahkan dia hafiz Quran, kenapa alif lam dibaca salah? Ia merasa heran kenapa alif lam saja dibaca salah padahal dia hafid Quran 30 juz. Lalu kata si yang cerita, lalu saya coba kerahkan semua pengalaman, saya kerahkan semua pemikiran untuk bisa memahami kenapa ayat ini dibaca salah. Padahal sangat gampang, hanya ada alif lam salah itu. Kenapa dibaca salah? Tiba-tiba timbul ledakan di dada saya, kata teman, ternyata makna ayat yang dibaca salah maknanya adalah sesungguhnya pembeda antara hak dan batil, pembeda antara keimanan dan kefajiran. Fajir itu beriman tapi ahli maksiat ya. Itu adalah ujian. Dia tulis kalimat ujian gede-gede. Ya. Maka saya bangun seketika itu juga, kata yang cerita. Ternyata itu mimpi. Ya. Siang itu, sore itu kata yang cerita, saya capek sekali. Sambil murojaah, saya nyender. Saat nyender sambil murojaah itu, saya tertidur, dan di tidur itulah saya bermimpi bahwa semua kecapean, keletihan, kerumitan itu adalah ujian saja. Cara Allah untuk menyaring siapa yang imannya benar, siapa yang imannya dusta, siapa yang amal solehnya betul, siapa yang sebenarnya fajir. Jadi jangan khawatir, ini hanya ujian. Saya berlinang air mata ketika itu. Ini buat saya, bukan untuk dia. Ya, ini cerita ini buat saya memang. Cerita buat saya. Lalu saya nanya gini dalam hati, kenapa kalau Allah berniat negur saya, kenapa nggak ke saya langsung ya? Dan kenapa yang terlibat di mimpi itu semua cuma kami berlima? Lalu saya tanya teman-teman yang lain, kalian sedang merasa ada masalah nggak? Ternyata semua yang berlima itu dalam kondisi merasa sangat bermasalah, termasuk saya berarti. Lalu saya mikir lagi, kenapa Allah kalau memang mau ngingetin saya, kenapa nggak langsung ke saya? Kenapa harus lewat mimpi orang gitu? Lalu saya akhirnya menemukan kesimpulan, karena ia yang paling dekat di antara kami dengan Al-Quran. Ia yang paling dekat di antara kami dengan Al-Quran. Dan dia, lewat perantara dia, Allah memberi pengingat gitu ya. Dan lalu dibagikan kepada kami dan meneguhkan kami semua itu. Sering saya dulu dapat itu. Ya, ada cerita lain. Ini terkait dengan ayahnya kawan Ustaz Abdul Aziz. Tentang Quran juga. Saya lupa, mungkin tahun 2000 atau 2001 ya, lupa. Saya sejak tahun 2000-an kalau Ramadan biasa iktikaf di Habibur Rahman. Oh iya, Habibur Rahman. Dan ketika itu imamnya Ustaz Abdul Aziz. Beberapa kolega, teman-teman dekat juga biasa setiap Ramadan iktikaf di situ. Sampai hari ini, alhamdulillah. Maka iktikaf Ramadan itu kalau bagi saya jadi reunian sama teman-teman lama dulu. Di suatu Ramadan tahun 2000-an kalau tidak hilang, atau 2001 lupa. Saya ketika itu ada di fase malas sekali baca Quran. Jangankan ngapalkan, menghafal. Jangankan memurojaah, baca tilawah harian saja malas sekali. Tercecer ya, enggak tercapai target tilawah Ramadan itu. Sampai sudah musim masuk waktu iktikaf, berarti sudah 10 hari Ramadan. Ini masih banyak nih hanca Quran saya yang belum selesai. Kenapa saya rusak sekali tahun ini dengan membaca Quran? Lalu saya ingat waktu itu hari ke-26, saya pulang dulu ke kosan karena mau beres-beres kos, karena teman-teman yang lain sudah mau pulang, daripada pulang kampung. Setelah beres-beres, kecapean, saya tertidur. Nanti sorenya saya mau balik lagi ke Habibur Rahman. Pas saya tertidur itu, saya mimpi ada di perpustakaannya Habibur Rahman. Lalu Ustadz Abdul Aziz dan beberapa teman datang. Lalu saya merasa,
untung nih mumpung ketemu Ustaz Abdul Aziz, saya mau nanya kenapa saya susah baca Quran ya. Saya bilang gitu. Lalu saya bilang, Ustaz, kenapa ya saya susah sekali baca Quran? Susah? Kata Ustaz. Ya susah sekali baca Quran. Tunggu atuh ya sebentar, kata beliau. Lalu beliau keluar dari perpustakaan, seperti di pikiran saya, seperti beliau mau ngambil sesuatu buku atau apa gitu. Oh saya senang sekali. Wah kayaknya Ustaz mau ngambil buku apa itu untuk menjelaskan kenapa saya susah baca Quran. Ya. Lalu akhirnya ketika saya lagi nunggu dengan excited itu, tiba-tiba kolotrak, ada orang buka pintu kamar. Kebangun. Teman saya dikira sudah pulang, ternyata ya belum pulang. Ya juga masuk kamar. Putuslah tuh mimpi. Saya nyesal, aduh kamu kok marah baru datang. Ini saya lagi Mau nunggu marah nih. karena mimpi, bingung ya. Godok rasanya. Tapi sore hari saya balik lagi ke Habibur Rahman. Saya ketemu sama teman anak 95, tapi teman baik. Teh, saya mimpi aja tapi can beres. Mimpi apa? Gini. Dengan enteng tuh teman. Tar, kita tungguin apa yang akan disampaikan Ustadz di ceramah pada Isya. Enteng kayak gitu teman bilang. Kita tungguin Penasaran nih. Nggak apa sabar. yang diomongin Ustadz di ceramah pada Isya. Mungkin dia ngomong gitu juga selintas saja. Iya. Maka tapi bagi saya itu omongan jadi harapan gitu ya. Maka setelah tahu ibadah Isya, saya duduk paling depan, saya dengerin baik-baik apa yang akan diomongkan Ustaz. Dan Masya Allah, kalimat yang pertama keluar dari mulut beliau adalah Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Toha, tidaklah Allah turunkan ya, tidaklah aku turunkan kata Allah Al-Quran ini untuk membuatmu susah. Itu sambungan mimpi saya dengan kenyataan. Di mimpi saya ngeluh Quran itu susah. Di tauji pada Isya, Ustaz Abdul Aziz langsung menjawab, Allah tidak menurunkan Quran untuk membuatmu susah. Masya Allah, Umi. Ya. Jadi apa yang membuat kita susah? Dosa sebenarnya. Dosa lah yang membuat kita susah. Yang membuat Al-Quran itu berat. Itulah dosa. Ya, itu peringatan kedua. Jadi banyak hal-hal yang lain kali lagi saya diingatkan oleh murid binaan saya justru. Saya sedang merasa sombong ketika itu, merasa keren, merasa ya merasa keren aja lah itu. Merasa sombong, merasa keren berapa sesuatu. Merasa banyak dipercaya itu dengan menyelesaikan urusan-urusan sesuatu. Suatu hari adik kelas saya binaan pengajian pekanan saya ngasih SMS. Ketika itu sudah zaman HP Nokia ya. Zaman HP Nokia. Saya dapat HP Nokia bukan beli tapi dikasih teman yang ia pulang lebih dulu ke kampungnya di Cipatujah. Tapi di kampungnya nggak ada sinyal. Maka ia kasihkan HP-nya ke saya dengan niat gunakan untuk dakwah gitu kata beliau. Maka di orang sekampung saya yang pertama kali dapat HP, yang pertama kali memegang HP di orang sekampung saya, karena di TV amanah atau gunakan HP untuk dakwah. Anak yang binaan saya itu tiba-tiba suatu nggak SMS, isi SMS begini, pasukan siap, rapikan barisan. Teteh, kata dia, saya melihat THAN ada di barisan paling depan. Tapi paling pinggir. Semua yang di pasukan depan itu tinggi besar itu ya. Sosoknya tinggi besar. THAN paling pinggir, paling pendek. Semua siap siaga yang di barisan depan itu, pokoknya tinggal yang udah komando pasti mereka udah berangkat. Tapi THAN tidak siaga. Sesekali duduk, sesekali berdiri, sesekali culang-cilung gitu. Lalu THAN manggil saya. Nia, anak itu sini anak. Ayo kembali. Ayo segera gabung dengan kami di sini. Maafkan saya THAN, saya belum bisa gabung. Saya masih harus bersih-bersih. Itu SMS-nya si anak murid saya. Bagi ini anak murid, ini mimpinya dia itu teguran bagi dirinya. Bahwa ia harus bersih-bersih biar bisa gabung dengan pasukan. Tapi bagi saya itu telak. Masya Allah. Negur saya merasa sok keren, saya merasa sok berada di barisan depan,
ngerjain banyak urusan. Padahal di sisi Allah kamu ini paling pendek, kamu ini gak siaga dibanding yang lain, kamu paling pinggir pula, mau keren apa kamu ini, mau sok bangga apa kamu ini. Berlinang air mata saya sendiri. Ya, itu. Jadi saya kadang dapat peringatan dari orang-orang baik gitu. Ya. Itu barangkali salah satu berkah. Nah, dari situ saya mulai, oh ini barangkali maksudnya si bapak dosen yang bilang itu tadi. Dengan perantara kita, jangankan kita yang dekat dengan Quran, dengan perantara kita dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Quran, kita jadi kecipratan berkahnya gitu. Apalagi meren kalau kita sendiri yang dekat dengan Quran, betapa kayanya kita gitu. Ya, betapa kan kaya sekali kita. Gitu saya mulai mengerti, oh ini maksudnya si Bapak. Berdekat-dekatlah dengan orang yang dekat dengan Al-Quran, kita akan kecipratan berkah. Apalagi kalau kita sendiri yang dekat dengan Quran, kita akan lebih dapat kecipratan berkah lagi. Itu saya mulai mengerti. Lalu setelah saya mulai berinteraksi dengan Quran, banyak berinteraksi dengan orang teman Quran, nah, disitulah saya mulai mulai terbuka pikiran untuk dengan komunitas kayak begini, saya nyaman, saya dapat banyak sekali limpahan pengingatan berkah dan seterusnya. Maka berarti saya harus serius juga untuk melanjutkan mempelajari agama ini dengan lebih intensif gitu. Maka saya mulai intensif belajar pekanan, dan kemudian setelah itu mulai disuruh ngisi-ngisi di Mama itu Mi. Nah, atau mulai disuruh ngisi di itu tadi yang saya bilang di Panti Wereda itu. Oh, saya mulai disuruh ngisi di Panti Wereda. Bingung apa yang mau diomongin ya, orang tua lansia itu kan di Panti Wereda. Tapi setelah saya isi, ternyata mereka suka, jadi motivasi tersendiri bagi kita itu. Sharing apa Mi waktu itu Mi? Apa ya, intinya ngomongin agama, saya juga lupa ketika itu saya ngomong apa ya. Kemudian saya mulai disuruh ngisi anak-anak mahasiswa tingkat bawah itu. Kemudian karena ketika itu saya butuh pekerjaan, saya disuruh ngisi megang kelas playgroup di Sekolah Alam Bandung. Dan itu hal yang bagi saya sangat baru, karena saya termasuk nggak begitu bisa berinteraksi dengan anak-anak. Saya nggak begitu bisa interaksi dengan apalagi balita itu orang di bawah 3 tahunan. Nah anak playgroup itu kan 3 tahunan, 3 tahun 4 tahun. Gimana saya harus ngurus di bocah-bocah gitu? Pakai bahasa apa saya ngurus mereka? Ya, alhamdulillah saya jadi salah satu guru yang dicintai rasanya. Salah satu orang tua ketika sudah sekian tahun ketemu lagi, Waan, itu si anak saya itu tuh, ya, sampai sekarang masih ingat lah sama Buan. Udah dulu masih dia umur 3 tahun saat playgroup. Alhamdulillah, saya cukup bisa berinteraksi juga dengan anak-anak. Maka hari ini murid saya dari mulai 3 tahun sampai usia tertua itu 84 tahun. Luar biasa. Ya, usia ada ibu-ibu sepuh umur 84 tahun. Udah ekspor nih ya dari gitu. Yang paling kecil sampai ekspor sih enggak, cuma ya akhirnya saya tadi kan saya di fisika nggak selesai, loncat ke biologi. Di biologi saya akui ini salah saya. Di biologi saya nggak selesai, malah tinggal skripsi. Ya Allah. Tinggal skripsi. Berapa tahun berarti itu Mi? Saya keburu enjoy nyari duit, keburu enjoy kerja. Sama itu murni kesalahan saya. Jadi saya tinggalkan, mengundurkan diri, akhirnya ada di biologi. Tapi saya punya hutang ke diri saya sendiri dan ke bapak saya bahwa saya harus selesaikan S1, walaupun mungkin tidak lagi di UPI. Dan alhamdulillah udah saya bayar hutangnya ke bapak saya. Saya selesaikan S1 di STAI, di jurusan yang saya pikir lebih relevan dengan aktivitas sehari-hari saya sekarang ya. Di pendidikan agama Islam, saya ambil pendidikan agama Islam biar jelas manfaatnya untuk ya relevan dengan urusan sehari-hari saya. Lalu kemudian setelah saya S1 selesai, saya lanjutin lagi S2 karena ingin sekedar tahu, ingin
ini alurnya ilmu itu kemana sih ya? Itu kan dasar ya, dasarnya saya tahu. Berarti tapi ini alurnya kemana nih kalau diterusin gitu? Ingin mengetahui itu saja, mengetahui alurnya ilmu, sekedar tahu rutenya. Nanti saya tempuh sendiri pendalamannya gitu, seperti itu. Itu kemudian setelah itu baru saya ngerti belakangan Allah itu apa ya? Allah itu akan mengabulkan apa yang menjadi motif dasar kita. Saya jadi barangkali tujuan dasar saya dulu ingin kuliah itu untuk nemu jalan hidup yang layak saya perjuangkan, layak saya banggakan. Memang saya tidak ingin jadi guru formal gitu. Itu yang Allah kabulkan. Saya di UPI, saya tidak jadi sarjana, saya tidak jadi guru formal. Itu murni kesalahan saya. Saya minta maaf juga ke ayah saya, ke keluarga, dan ke teman-teman di kolega dakwah yang dulu mereka juga sangat kecewa ketika saya ambil mundur. Tapi saya nemu apa yang saya tuju. Saya nemu jalan hidup di situ. Saya nemu jalan hidup yang akan saya lanjutkan sampai sisa seumur hidup saya. Saya bangga menjalaninya dan saya akan perjuangkan insya Allah. Yakni jalan dakwah. Membina diri sendiri, membina orang lain semampunya sampai akhir hayat saya insya Allah. Nah, itu perolehan paling berharga saya di UFI. Saya nemu jalan hidup. Nah, lalu apa lagi? Ini sejujurnya aku tuh terharu banget sih Mi, karena banyak banget hal yang buat Aska sendiri ya Mi, ini sangat relate gitu ya. Baru lulus terus aku juga dari biologi Mi. Dan aku juga ngerasa aku ngapain sih di biologi gitu, dan banyak banget lah masa-masa pencarian gitu yang aku juga ngerasa aku pengen nemuin jalan hidup gitu. Dan akhirnya dengar cerita Umi, aku ngerasa ya Allah, sebenarnya kayaknya aku lagi ditegur sama Allah nih ngobrol sama Umi. Karena aku ngerasa banyak banget apa ya yang relevan gitu, dan pasti anak-anak Gen Z ya sekarang juga lagi banyak yang nyari jati diri gitu nih. Dan kalau dari cerita Umi yang tadi Umi sampaikan gitu ya, Aska notice ada beberapa titik di mana jadi kayak titik baliknya tuh ada banyak gitu ya Mi ya. Dari awal pertama ngerasa menyadari setelah berhenti nasihat dari kakek itu langsung turun akademiknya, terus ketika di kampus dapat teguran-teguran. Nah tapi ada nggak sih Mi momen titik balik yang paling memorable gitu buat Umi, yang sampai akhirnya bikin Umi tuh bener-bener akhirnya istiqomah gitu, bener-bener sekarang tuh bener-bener kan tadi ya setiap hari dari Senin sampai Ahad ya nggak ada liburnya, itu penuh dengan kesibukan dakwah gitu. Nah ada nggak sih Mi momen yang paling membekas di tadi ya? Inti poinnya adalah temukan jalan hidup yang itu sesuai passion kita, itu sesuai motif dasar tujuan awal kita, yang kita bangga dengan jalan hidup itu, tujuan hidup itu. Kalau bahasanya surat Yusuf 108 itu kul hadisabili, katakan inilah jalanku. Jadi kalau kita sudah nemu way of life itu, jalan hidup itu, jalani gitu ya, jalani dan kita bangga dengan diri sendiri setidaknya. Berharga bukan bangga ya, kita merasa berharga dengan diri kita sendiri. Nah, maka ketika rasa berharga itu sudah kita temukan, terserah sih orang lain mau ngomong apa, menghargai atau enggak, itu kan hal lain. Yang jelas kita sendiri yang harus merasa berharga dengan diri kita sendiri, dengan jalan yang kita pilih ini gitu kan. Itu sudah modal paling besar sebenarnya. Berharga dengan apa yang menjadi jalan hidup kita gitu. Kul hadisabili, kan perintahnya perintah, katakan inilah jalanku. Ya. Adu ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Inilah jalanku. Aku beserta orang-orang yang mengikutiku menyeru kepada Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang menyekutukannya, gitu kan, seperti itu. Jadi hal yang barangkali membuat saya bertahan, satu modal dasarnya adalah saya merasa berharga di jalan ini. Saya menemukan jalan sebagaimana yang saya dulu inginkan saat saya lulus SMA, gitu. Saya sudah menemukan jalannya dengan bimbingan banyak orang, dengan kontribusi dari banyak orang, sengaja ataupun tidak sengaja. Mereka orang-orang baik itu turut membentuk saya hari ini, termasuk Pak dosen saya, dosen yang kemarin ngajak ngobrol, ketua angkatan saya, dan semua teman-teman, semuanya sangat berkontribusi positif bagi saya hari ini. Semoga Allah merahmati mereka. Nah, kemudian setelah itu ya
bangga kita dengan pilihan jalan tersebut, jalan dakwah tersebut. Ya. Kemudian setelah itu kadang memang lelah mah ada, tapi yang menjadi bukan penglipur apa istilahnya ya, cas energi kembali. Cas energi kembali. Kalau bagi saya momen Ramadan itu betul-betul lumbung energi. Ngumpulin bekal Untuk gitu kembali bekal sebanyak-banyaknya. Momen itikaf itu betul-betul momen untuk perbekalan sepanjang tahun. Saya ngambilnya di situ. Ya. Dan apa namanya? Relatif selalu ada teguran baru, relatif selalu ada amunisi baru di setiap Ramadan itu. Termasuk Ramadan kemarin. Ramadan kemarin saya agak telat nangis. Rada susah nangis saya tahun ini ya gitu. Tapi akhirnya saya luruh ketika Ustadz Abdul Aziz sampai di surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Biasa kan kita dengerin ayat itu, biasa. Tapi di Ramadan kemarin ayat itu serasa lebih nonjok di hati saya. Lebih luruh saya ketika itu. Ketika beliau membaca Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, tiba-tiba terlintas di pikiran, di benak, di perasaan saya. Saya orang yang sebenarnya paling dilimpahi rahmat sangat banyak oleh Allah di antara orang sekampung saya, di antara keluarga kami. Rasanya saya orang yang paling diberi banyak sekali oleh Allah. Orang-orang kampung saya itu orang-orang sederhana hingga hari ini. Hidup mereka sederhana, hidup mereka lurus, tapi mereka orang-orang baik. Dan saya pikir saya paling dilimpahi rahmat rasanya gitu. Tapi barangkali saya yang paling sulit masuk surga di antara orang sekampung saya. Kenapa? Karena kan baik harus saya pertanggungjawabkan. Orang makin diberi misal kalau orang diberi ilmu sampai ABC misalnya itu kan berarti pertanggungjawaban dia sampai ABC kan? Orang yang diberi amanah sampai A, ya pertanggungjawabannya sampai A. Diberi amanah ABC D F G H, berarti iya pertanggungjawabannya sampai F G H. Ketika kita lebih diberi beberapa cuplik ilmu, itu kan amanah untuk kita amalkan sendiri bagi diri sendiri, juga amanah untuk kita sebarluaskan bagi yang lain. Ya. Saya mikir gitu, saya paling dirahmati Allah rasanya, paling dilimpahi banyak sekali oleh Allah. Tapi mungkin bisa jadi saya paling sulit masuk surganya di antara orang sekampung saya. Karena banyak yang harus saya pertanggungjawabkan. Nah, lalu gimana biar kita bisa meminimalisir pertanggungjawaban? Jawabannya adalah syukuri. Nikmat-nikmat itu kalau sudah disyukuri nggak dihisab lagi gitu. Nikmat makan minum aja kalau sudah disyukuri nggak dihisab lagi. Termasuk nikmat diberi pengetahuan, nikmat diberi petunjuk jalan, nikmat kita diberi posisi sosial, dihormati orang dan seterusnya. Itu kan hal yang harus disyukuri. Nikmat-nikmat itu kalau tidak disyukuri akan ditanya. Kalau banyak ditanya itu memperlama masuk surga itu kan. Hisab yang makin panjang ya. Hisab yang makin panjang itu. Saya kurang bersyukur. Itu di Ramadan, renungan Ramadan saya kemarin. Saya kurang bersyukur. Saya kadang komplain ke anak saya, komplain ke suami, komplain ke siapa. Kenapa enggak begini. Kenapa saya banyak komplain ke mereka ya? Padahal mereka itu, kenapa saya enggak memandang mereka dari sisi syukurnya? Mereka punya kebaikan seterusnya. Jadi panjang kecamuknya di pikiran ketika rakaat itu. Ketika rakaat di Ar-Rahman tersebut. Ya. Hingga disitulah akhirnya nambah lagi amunisi bahwa kalau kita memandang dunia ini dari arah syukur, maka kan janji Allah la azidanakum, akan Allah tambahkan hal tersebut plus bonus di akhiratnya, kita tidak lagi dihisab kalau kita sudah mensyukuri nikmat-nikmat tersebut di dunia itu. Tapi kalau kita mengkufurinya, mengingkarinya, hanya kita melihat dunia ini dari sisi kurangnya kan. Kita melihat orang-orang yang berinteraksi dengan kita dari sisi kurangnya, melihat anak, melihat suami, melihat teman-teman dari sisi kurangnya. Maka karena kita melihatnya dari sisi kurangnya, hubungan sosial jadi buruk. Apapun juga jadi terdampak gitu ya. Ya. Kemudian kita juga jadi nggak bersyukur, padahal nikmat yang lain lebih banyak sebenarnya. Gitu kan. Ya, itu salah satu contoh. Salah satu contoh saja. Dan dari setiap Ramadan itu selalu ada teguran baru, selalu ada. Ya. Jadi barangkali karena Ramadan saat secara fisik kita lebih bersih kan dengan saum, secara emosi juga kita lebih bersih dengan saum.
secara ruhani juga kita sedang lebih tinggi dengan saum dan ibadah-ibadah yang lain. Ya, maka dengan dunia juga kita relatif agak jauh kalau Ramadan itu kan. Nah, sehingga di situ insight itu lebih mudah masuk mudah juga masuk. ya, Mi ya. Makanya kenapa pas Ramadan tuh lebih baik kita banyak-banyak gitu, bakal karena lebih mudah. Betul, karena itu untuk bekal sepanjang tahun kita. Sepanjang tahun kita. Sebenarnya selama ini Allah pun di luar Ramadan pun Allah menurunkan banyak sekali insight itu. Cuman Cuma kita kitanya nggak aja, peka. benar. Kitanya sedang nggak peka gitu. Benar. Kalau orang lagi peka itu ngelihat debu nempel di kaca mobil aja itu bisa jadi insight baru, bisa jadi inspirasi baru. Kalau kita lagi peka. Tapi kalau kita nggak sedang peka, Allah beberkan ayat di segala ufuk saja, kita nggak menemukan gitu kan. Seperti itu. Jadi intinya bekal kedua setelah kita temukan jalan hidup, kita bangga dengan jalan hidup itu, kita isi bekal. Dan Allah itu sebenarnya sepanjang tahun memberi kita momen-momen untuk kembali berbekal. Untuk tahunannya ada Ramadan. Nanti kita udah masuk bulan haram sekarang ya. Jadi ini ya, kalau Sya'ban, Ramadan dan Syawal itu momen yang Allah sediakan bagi kita untuk mendekat kepada Allah dari arah ibadah dan amal soleh. Oke. Dengan puncaknya Ramadan ya. Tapi sebenarnya udah dimulai dari Sya'ban. Kan syiar Sya'ban tuh Rasul sudah banyak saum tuh di bulan Sya'ban. Dulu para sahabat nyebut Sya'ban tuh bulan Quran. Mereka sudah memperbanyak tilawah sejak Sya'ban. Gitu ya. Ramadan udah jelas Ramadannya. Syawal itu Rasul nyuruh lagi saum sunnah Syawal. Nah, secara bahasa Syawal itu peningkatan dan seterusnya. Sya'ban, Ramadan, Syawal itu momen untuk mendekat diri kepada Allah lewat ibadah, amal, soleh dan seterusnya. Tapi bulan haram, karena kita udah di bulan haram, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan nanti Rajab, ya, terpisah dari Rajab. Kalau bulan haram itu titik tekannya kita lebih mendekat ke taqarrub ilallah itu dari arah menjaga diri dari perbuatan haram, menjaga diri dari dosa. Karena kata tafsir Ibnu Abbas, dosa di bulan haram itu lebih dibesarkan Allah dosanya dibanding dosa di bulan lain. Sebagaimana amal soleh di bulan Ramadan lebih digedekan pahalanya daripada amal soleh di bulan lain itu. Maka jangan berbuat haram, berbuat maksiat, berbuat pelanggaran di bulan-bulan haram. Nah, itu kan 3 bulan kita dididik untuk taqarrub ilallah dengan takwa dari sisi amal soleh dan ibadah. 3 bulan berikutnya berturut-turut sekarang kita dididik untuk lebih mendekat kepada Allah, jangan mendekat perbuatan haram, itu menjaga nafsu dan seterusnya. 6 bulan tuh ya, 6 bulan kita diberi peluang oleh Allah untuk mendekat kepadanya secara komprehensif dari arah amal soleh dan dari arah menjauhi dosa. Ya, nanti ketemu lagi Rajab, ya, ketemu lagi Rajab menjaga diri dari dosa lagi dan seterusnya. Jadi sebenarnya itu untuk konteks tahunan ya, untuk tahunan Allah sediakan tiap bulan itu titik tekan amal tertentu untuk bekal kita ini seperti itu. Dan momen hariannya udah ada sholat, momen pekanannya ada hari Jumat. Jadi sebenarnya Allah sudah sediakan waktu untuk kita ngambil bekal ya, karena kalau saya bilang gini, berbuat solih yang sifatnya sedekah atau membantu orang, nolong orang, itu amal solih. Mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan, tapi itu ngeluarin tenaga sifatnya. Sedekah, ceramah, kemudian nolong orang, itu amal soleh, mendekatkan diri kepada Allah, tapi sifatnya ngeluarin tenaga jiwa kita. Tapi kalau kita tilawah, saum, itu tahajud, itu memasukkan tenaga, maka harus balance. Betul. Harus balance ya, baru kita akan tetap punya energi ya, kalau balance. Kalau hanya dikeluarin tuh tenaga, memang iya amal soleh itu pun, tapi kita akan kering sendiri, kita akan hampa sendiri, kita akan kosong sendiri. Akhirnya gampang pusingnya sebenarnya ketika kita kosong ya, gampang menemukan hal yang gak berkenannya kalau kita kosong ya, seperti itu. Dan akhirnya kalau nggak balik lagi nyari tenaga, kita kadang jadi keliru balik nyari hiburannya ke hal yang sifatnya mubah gitu, ke hal yang sifatnya sia-sia gitu kan. Nah, kalau tidak diisinya dengan ngisi tenaga lagi gitu, seperti itu gitu. Jadi balance kan antara amal soleh yang sifatnya mengeluarkan tenaga dengan amal soleh yang sifatnya ngisi tenaga. Balance kan. Insya Allah kita akan selalu bisa lurus lah ya, seperti itu. Jadi akhirnya bisa istiqomah ini dengan kesadaran perenungan berbagai hal yang Umi laluin gitu ya. Itu bagaimana menemukan jalan hidup dan
terus menambah bekal gitu supaya bisa istiqomah. Bener sih Mi, itu tuh hal yang sering banget dijadiin curhatan aktivis dakwah di kampus sekarang Mi. Kayak aduh aku capek banget gitu, tapi pas dicek kan kalau LDK atau itu biasanya suka ada tracking amalan Yaumi, ternyata amalan Yaumi berantakan gitu kan. Karena mungkin mereka lupa ya, semangat nih girohnya tinggi, tapi ternyata pas untuk ngisinya itu mereka suka lupa. Ini betul. Ya harus balance. bener. Nah Mi, kalau misalnya terkait apa namanya dakwah gitu ya, kesibukan Umi yang akhirnya dari tadi berbagai perjalanan sampai memutuskan bahkan mendalami kuliah PAI lagi gitu. Nah kalau di generasi muda Mi ya, generasi aku juga, kita tuh kan sekarang di masa-masa lagi kita takut nih masa depan gitu ya, kita takut kita bakal sukses nggak ya, karir kita gimana, bahkan banyak yang udah mikirin gimana stabil secara finansial lah, udah mikirin dana untuk pensiun padahal baru mulai masuk karir gitu ya Umi. Nah kalau Umi sendiri nih, Umi pernah nggak sih ngerasa apa ya, takut gitu menjalani pilihan berdakwah sebagai pilihan hidup gitu? Karena mungkin kalau kita bicara secara kacamata duniawi gitu ya kan, ini mungkin bisa kita bahas gitu lebih dalam. Kalau dari Umi gimana nih Umi? Jadi memang apa namanya, saya juga ngobrolin dengan anak saya belum masuk. Anak saya paling besar tinggal 2 kuliah. Saya selama ini menjalani hidup itu dengan mungkin aplikasi prinsip la haula wala quwata yang dulu kakek saya ajarkan. Karena kalau hidup secara material, maksudnya hidup secara material finansial dihitung dengan logika gaji kami itu nggak masuk akal. Saya nyekolahin anak-anak di SD itu kan lumayan ya. Nyekolahin anak-anak di SMA itu secara logika finansial gaji resmi kami itu nggak masuk akal. Itu ternyata selesai juga kan. Saya nyelesain kuliah S2 juga nggak masuk akal. Tapi hampir selesai juga sekarang. Doakan lagi tesis. Hampir selesai juga insya Allah. Anak saya yang sulung, iya prinsipnya harus jelas dulu. Hitung-hitungan Umi ini untuk nyuruh saya kos, anak saya sebenarnya tinggal di mbahnya, tapi saya suruh dia kos aja karena sering musingin mbahnya. Kamu kos aja gitu. Dengerin tuh. Cuma anak saya pikir Umi teh nyuruh aku kos, siap gitu ngeluarin sekian juta sebulan untuk kosnya, untuk makannya, bla 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 bla. Saya bilang ke anak saya, kalau kamu nanyanya Umi siap itu tiap bulan sekian, Umi bilang emang gak ada. Tapi selama ini Bang Umi menjalani hidup tidak begitu, tidak dihitung dulu kosnya gitu. Kosnya. Saya tidak hitung dulu kosnya berapa. Yang penting kita menjalani ini niatnya benar, niatnya baik, apalagi untuk thalabul ilmi, jalannya Allah bukakan nanti. Lalu saya bilang ke anak saya, buktinya kamu sudah lulus SMA, dulu dengan SMA itu lumayan, budgetnya lumayan, bisa kuliah hampir tingkat 2 juga alhamdulillah selesai, Umi juga hampir selesai sekarang ya. Sekolah, adik-adik kamu juga masih bisa sekolah. Itu tanpa dikalkulasi budgetnya dari awal. Ternyata selesai juga gitu kan. Karena prinsip saya, yang penting kita benar, niatnya benar, prosedurnya benar, Allah bukakan jalannya. Orang boleh nggak setuju dengan ini, boleh. Mungkin orang tipe tertentu lebih prefer kalkulasinya ini dulu ya, jelas dulu. No problem, saya tidak menyalahkan itu. Silakan saja. Beda tipe. Tapi saya tipenya begitu. Jalan yang selama ini saya tempuh ya begitu. Yang penting niatnya benar, prosedurnya benar. Allah yang nanti bukakan jalan. Itu kelas saya sama anak saya nomor 1 di bab itu. Jadi saya pun tidak bisa memaksakan prinsip ini ke orang lain, enggak, karena kan tipikal tiap orang juga berbeda. Tipikal tiap orang juga berbeda. Bagi yang lebih secure, kalau udah jelas silakan. Rasa tentram di situ silakan. Tapi bagi yang mau seperti yang saya tempuh juga, yakin saja. Gitu kan, seperti itu. Ini nggak bisa nggak bisa dipaksakan. Karena matematikanya manusia tuh beda ya sama matematikanya begitu kan. Ya, gitu. Yang jelas saya yakinnya begini.
tadi ya, selain konsep tawakal itu tadi, konsep la haula wala quwata billah itu tadi, adalah Allah itu sebenarnya sudah berjanji kita nggak akan dimatikan sebelum habis jatah rezeki kita. Benar. Di Imam Ahmad itu ya. Nah, kalau kita mati berarti ya jatah rezeki kita habis. Nah, kemudian Allah kan hanya nyuruh kita berikhtiar saja, ikhtiar dengan benar, dengan maksimal, dengan mujahadah. Maka kalau sudah kita waladina jahadu fina lanahdiyanhum subulana ya. Kalau sudah Allah melihat kita mujahadah, mengerahkan segala daya, lanahdiyanhum subulana. Allah yang nanti akan membukakan berbagai jalan. Lalu Allah sertai perjalanan kita. Jadi sebenarnya tugas kita bukan memusingkan esok lusa yang belum terjadi. Tugas kita adalah bagaimana kita memelihara baik-baik hari ini kita agar diisi dengan benar, diisi dengan mujahadah, diisi dengan kebermanfaatan. Masya Allah, benar. Diisi dengan kebermanfaatan. Karena kan tugas kita ini diturunkan Allah untuk jadi ahli, untuk jadi abid, hamba Allah dan juga khalifah. Khalifah ya. Semua kita khalifah loh. Bukan hanya penguasa politik saja khalifah. Karena kita Bani Adam maka kita juga khalifah. Apa sih bahasa sederhananya khalifah? Tugas sederhana khalifah itu adalah berbuat maslahat bagi sekitar kita. Sekitar itu baik bernama lingkungan sosial manusianya maupun lingkungan hewannya maupun lingkungan tumbuhannya maupun hal yang kita anggap benda mati sekalipun. Itu bagian dari alam yang diamanahkan ke kita untuk menjaga mereka baik-baik begitu kan, seperti itu. Maka seorang pecinta kucing yang memungut kucing-kucing dari jalan diurus dirawat, itulah fungsi khalifahnya dia. Seorang yang suka berkebun, ia menghidupkan sebidang tanah yang nganggur, dikelola sedemikian rupa hingga tumbuh kebun sayur misal di situ, maka dari sebidang kebun yang nganggur ketika dihidupkan itu betapa banyak kehidupan lain yang tumbuh gitu kan. Itu bagaimana kita memaksimalkan ikhtiar kita terhadap spesialisasi kita gitu. Terhadap apa yang Allah sodorkan untuk kita. Iya. Kita manfaatkan di situ, maka kita jadi khalifah di situ gitu. Kita nyiram bunga aja itu fungsi khalifah. Kita mindahin batu dari pinggir jalan, tengah jalan ke pinggir jalan saja itu sudah fungsi khalifah. Dan itulah kebermanfaatan hidup. Kebermaknaan hidup ketika kita masih merasa diperlukan ya di hidup kita ini ya, kita punya ruang-ruang peran yang jelas manfaat di ruang-ruang kehidupan kita ini gitu kan. Jadi para petani itulah fungsi khalifahnya mereka dan mereka berharga namun menjadi petani. Para perawat kucing misalnya itu tadi asal ia saja ia beriman itu fungsi khalifahnya dia dan seterusnya. Okay. Saya punya ibu-ibu secara kehidupan mungkin udah purna sekarang hidupnya. Suaminya wafat di umur beliau masih muda, umur 40-an. Nah, ketika suami saya wafat, kata ibu-ibu, saya merasa tugas hidup saya adalah ngurus anak-anak hingga mereka mandiri. Yeah. Dan itu sudah saya jalani, sudah selesai. Sekarang semua anak-anak sudah pada menikah, sudah punya keluarga sendiri, kehidupan yang baik. Saya jadi merasa, lalu apa tugas saya sekarang? Saya merasa kehilangan tugas hidup. Lalu saya merasa seperti orang linglung kata dia. Saya di rumah blank, mau ngapain? Saya keluar rumah juga blank, saya mau ngapain? Ya. Jika teman jalan kaki saya di Sabuga, kata beliau ngajak, yuk kita bikin pengajian saja. Akhirnya ada satu grup pengajian ibu-ibu geng jalan di Sabuga. Gitu ya, ibu-ibu itu. Hingga akhirnya saya sampaikan konsep ini. Kita kalau belum dimatikan, kita ini masih memegang tugas ibadah dan tugas khalifah. Nah, dan ini harus jalan dua-duanya. Karena hanya jalan satu-satunya, berarti kan hanya energi diisi. Tapi tadi keluarkan. Kita jadi nggak bermakna. Kita jadi merasa nggak bermakna. Tapi ketika dikeluarin tuh energi itu untuk menunaikan fungsi khalifah tadi, kita jadi merasa berharga, hidup kita jadi berharga karena ada manfaatnya. Saya hidup saya ternyata ada manfaat. Jadi jelas gitu ya, Mi, apa yang diperjuangkan. Apa peran saya? Apa yang akan diisi nih untuk memakmurkan hidup ini gitu. Yang menjadi peran saya. Siapa ibu pikiran saya bilang, apa yang kira-kira yang bisa ibu perankan? Untuk memakmurkan sisa hidup, menunaikan fungsi khalifah. Kalau kita sudah merasa berharga, bermanfaat, maka hidup ini akan kita betul-betul enjoy gitu. Nah jelas peran kita di situ, gitu ya. Nah, Umi, kalau misalnya nih kan kalau tadi ya dari cerita Umi
kan ketika lagi merasa bingung terus tiba-tiba dapat jawaban gitu ya Mi. Tapi ada nggak sih Mi masa dimana Umi itu lagi futur gitu dan pada akhirnya Umi mengusahakan sendiri tuh kefuturan itu misal lewat kebiasaan kecil yang Umi lakukan gitu supaya semangatnya bisa naik lagi. Ada nggak Mi yang bisa diceritakan? Sebenarnya bukan usaha saya, karena saya pikir semuanya maha baiknya Allah. Tapi barangkali sebagai bukan ikhtiar, kebiasaan kecil yang saya lakukan. Dulu waktu saya sejak SD sebenarnya saya terbiasa menulis, emang saya punya buku catatan harian tersendiri. Tapi hal itu berhenti ketika setelah saya menikah kayaknya. Setelah saya menikah saya masih nulis, tapi nulis untuk hari ini saya ngisi apa di grup mana. Naik level Mi. Hari ini saya ngisi apa di grup mana. Nah, jadi yang sering saya lakukan adalah saya sering membaca ulang catatan lama. Kadang dari situ, oh iya ya, saya dulu bisa juga ya memikirkan ini, nulis begini gitu. Jadi itu jadi penyegaran tersendiri bagi saya. Iya. Kadang saya sering menyelesaikan masalah anak-anak mahasiswa biasanya. Itu dari catatan lama saya. Ya, seperti itu. Jadi saya baca catatan lama. Ya, kemudian atau saya juga baca kajian-kajian saya yang lampau-lampau. Buku saya udah banyak, belum saya tertibkan ini. Masya Allah. Dari situ saya dulu pernah nyampein ini ya. Kok saya lupa ya saya pernah nyampein ini. Jadi bagi saya jadi penyegaran tersendiri. Itu cara kecil yang saya lakukan. Tapi ala kulli hal itu juga tetap juga datangnya dari Allah. Jadi ini juga salah satu hikmah buat para kaum introvert yang suka nulis diary gitu ya. Nah, ada manfaatnya. Iya. Untuk merawat ingatan. Apalagi dulu aku pernah gini gitu. Dan itu kok sebenarnya ya cerita hidup itu relatif berulang ya. Hanya beda pelakunya saja. Jadi kejadian dulu yang saya alami, saya menyelesaikan begini, ternyata bisa manfaat untuk saya anjurkan misal bagi anak-anak mahasiswa yang curhat hari ini untuk urusan yang sama gitu kan, seperti itu. Itu gunanya kita menulis gitu, gunanya kita menuliskan. Karena kan ingatan kita terbatas sebenarnya, hanya dituliskan. Nah kalau Umi dari kan Umi juga suka nulis nih, berarti mungkin lebih nempel. Ada nggak sih Mi momen dimana Umi tuh bener-bener paling ngerasa down dan itu masa ujian paling berat Umi untuk istiqomah gitu, yang Umi ingat selama berdakwah? Sepertinya tidak terlalu lah ya. Saya merasa Allah itu maha baik, dan ketika pun sesekali saya ditimpa kesulitan, Allah juga yang memberikan jalan keluarnya. Kadang memang jalan keluarnya itu tidak nampak serta-merta tuntas, tapi pada akhirnya waktu yang memang juga akan menuntaskannya kan, tinggal kita sabari saja. Karena sebenarnya prinsipnya ya, sepanjang kita masih hidup di dunia, kita diberi masalah itu justru bagus. Nah, karena itu cara kita memperoleh pahala, cara itu kita memperoleh pahala sabar, cara Allah untuk kita memperoleh pelajaran baru, kreativitas dan seterusnya. Dan bagi saya pribadi ada hal yang paling saya takuti secara pribadi, adalah saya takut pikun. Itu yang paling saya takuti secara pribadi, karena saya punya genetik pikun. Nenek saya almarhum, beliau wafat dalam keadaan pikun. Ibu saya almarhum juga, beliau wafat dalam keadaan pikun. Terus saya pelajari dari mereka berdua, apa hal-hal yang menyebabkan secara hitungan manusia mereka pikun. Mereka pikun di usia ketika sudah nggak ada lagi hal yang diurusi, sudah tidak aktif, sudah nggak lagi hal yang diurusi. Ketika misal kakek saya dulu masih ada, nenek saya ngurusi kakek saya kan, sering berantem mereka, sering bertengkar. Tapi ternyata itu bagus, ya. Tetap menjaga otak ini bekerja gitu. Kakek saya setahun meninggal, nenek nggak ada yang fokus diurusi, nggak ada yang diomeli, misalnya seperti itu. Dropnya cepet. Ketika fisik drop, intelektualitas juga cenderung drop. Ibu saya juga sama. Ibu saya kan, bapak saya sakit stroke lama sampai wafat, hampir 6 tahun berapa tahun. Ngurusi bapak, setelah bapak wafat ngurusi sepupu yang sekolah di kampung. Sepupu selesai sekolah, ngurusi cucu yang juga sekolah di kampung. Banyak ngomel kadang ibu, banyak ngomel ya.
Saya rasa itu bagus. Punya sesuatu yang masih diurus itu bagus gitu. Bagus. Nah setelah cucunya selesai sekolah, beliau nggak ada yang diurusi, cepet drop ya. Secara genetik, saya punya genetik pikun, itu yang paling saya takuti. Nah, lalu konsekuensinya bagi saya berarti, karena saya mengambil pelajaran dari nenek dan ibu saya bahwa pikun itu akan cepat dialami ketika kita nggak ada lagi yang diurusi. Maka berarti kita harus jadi pegiat sepanjang hayat begitu kan. Harus diada-adakan tuh urusan tuh. Urusan tuh harus diada-adakan berarti gitu. Harus dicari itu urusan-urusan tuh gitu kan. Biar Allah ya tetap mempekerjakan diri kita, akal kita mempekerjakan, fisik kita mempekerjakan. Jadi ketika sesekali saya akhirnya capek lagi, saya pusing lagi, saya bisa banyak masalah lagi, saya akhirnya mikirnya, oh ini cara Allah menjaga otak saya untuk memperpanjang masa pikun saya gitu ya, memperlama potensi saya untuk dikenai pikun gitu. Jadi saya mikirnya ke situ. Ini pribadi ya, secara pribadi. Saya punya genetik begitu. Ini pikun. Jadi selagi Allah masih memberi kita hal yang memusingkan, masih memberi kita hal yang merumitkan untuk dipikiri dan segala urusan dulu, itu cara Allah merawat kita. Wah, ini cara Allah merawat kita sebenarnya, gitu kan? Ini point of view yang menarik banget nih. Ini terkait memandang ujian gitu ya. Bahwa Allah masih pingin merawat kita. Kalau Umi pasti supaya memperpanjang nggak cepet. Luar biasa. Ya, gitu. Nah tapi Mi, dari tadi kan kita ngomongin istiqomah nih, gimana bisa semangat terus segala macam. Nah kalau buat Umi sendiri, apa sih makna istiqomah itu? Ibnu Katsir berkata begini, Allah itu menerapkan hukum kebiasaan, kata Ibnu Katsir ya. Manakala seseorang terbiasa dalam suatu amalan, maka ia akan diwafatkan pada amalan tersebut. Dan manakala ia wafat pada amalan tersebut, ia pun nanti akan dibangkitkan dalam keadaan seperti itu pula. Ini motivasi saya untuk menjaga habit, menjaga kebiasaan. Kan enak diceritakan ya kalau seseorang wafat dalam keadaan sedang tilawah, misalnya sedang sujud seperti kisah Mang Odet misal. Mang Odet kan enak diceritakan tuh. Orang wafat saat lagi mau sholat, mau ngimami orang sholat Jumat itu kan enak diceritakan. Saya ingin begitu. Ya, saya harus istiqomah tuh karena saya ingin melakukan apa yang dikatakan Ibnu Katsir tadi. Allah itu menerapkan hukum kebiasaan. Barang siapa terbiasa dalam suatu kebaikan, barang siapa terbiasa dalam sesuatu hal, maka Allah akan wafatkan pada hal tersebut dan Allah pun nanti akan membangkitkan pula di keadaan seperti tadi. Jadi itu motif saya menjaga istiqomah. Jadi ketika sesekali sedang ingin lalai misalnya gitu ya, tegurannya jangan lama-lama lalai teh, bisi Allah matikan dalam keadaan begini kan gak enak diceritakan gitu. Ya. Oh, berarti ini Mi, jadi menarik nih. Aku mau nyambungin ke satu hal. Jadi kan berarti kalau setiap Umi ngerasa lagi mau futur atau lagi kayak mau capek, jadi keinget tuh sama motivasi itu. Nah tapi tuh sekarang tuh di Gen Z ya, atau di generasi sekarang tuh lagi ramai sebenarnya terms atau diksi tentang self love, self care, di mana kita tuh cenderung lebih menyayangi diri sendiri dalam konteks ya udah jangan terlalu keras sama diri. Kayak apa ya? Menurut aku sih gitu, kadang itu tuh sedikit kadang bingung gitu. Kita mau istiqomah, tapi juga kadang juga kita harus sayang sama diri gitu. Jadi kan kayak suka ini apakah dua hal yang beradu atau sebenarnya bisa kok tawazun seimbang gitu. Mungkin ada pandangan nggak Mi terkait maksud itu? Barangkali maksud sayang sama diri di situ maksudnya ya sedikit senang-senang gitu. Gitu maksudnya kali ya, bahasa gampang ya. Ini sebenarnya akan seiring ya dengan lamanya umur kita menjalani hidup. Jadi kalau Gen Z, Gen Alpha masih berpikir begitu, no problem, tak masalah. Itu masih masanya kalian. Tapi makin cepat kita melewati fase itu, bahwa hal yang menyenangkan itu tidak melulu mesti berarti hal yang mubah, hal yang sia-sia. Gak mesti berarti hal yang menyenangkan itu misal musik, tontonan, makanan tertentu, hiburan tertentu, entertain tertentu, tidak mesti seperti itu selalu melulu makna menyenangkan diri gitu. Ya, bagi orang tertentu bisa jadi juga bermakna menyenangkan diri ketika menemukan sesuatu ilmu baru, misal itu juga bisa bermakna entertain juga bagi dia. Plus ada benefit pengetahuan baru misalnya gitu kan.
Bagi orang lain yang namanya entertain bagi diri sendiri juga bisa bermakna membaca hal baru lalu menemukan hal baru bisa juga kan bisa. Jadi ini mah soal apa ya? Soal pemaknaan kita atas apa yang berharga dalam hidup itu aja sebenarnya. Dalam banget nih. Soal pemaknaan kita atas apa yang berharga dalam hidup. Jadi kalau orang memandang yang berharga dalam hidup itu misal bab keluarga misal, maka entertain bagi dia adalah saat kumpul keluarga. Apapun itu walaupun sekedar ngarujak misal, sekedar ngaliwet misal, itulah entertain bagi dia itu kan. Seperti itu. Kalau bagi dia merasa hal yang paling berharga itu adalah anak muridnya, misal bagi guru di sekolah, ya saya betul punya dosen, dia guru SD, dia dosen di kami, itu keren sekali ketika ia memperlakukan murid-murid SD-nya itu sebagaimana memperlakukan benar-benar seperti anaknya sendiri. Jadi bagi dia ketika ia mengajar anak-anak SD itulah entertainnya gitu. Itulah hiburannya gitu. Bagaimana melihat perilaku anak SD yang pikas belen tapi kemudian dididik, diajari lalu ia jadi baik, itulah hiburannya gitu. Jadi artinya pemaknaan kita atas apa yang berharga dalam hidup itulah juga yang akan menjadi pemaknaan kita atas apa entertain bagi kita itu apa, hiburan bagi kita itu apa gitu. Berarti secara tidak langsung bisa ini ya, kita bisa ngukur parameter diri. Oh aku kalau lagi butuh refreshing tuh ngambil hal apa tuh bisa jadi parameter pemahaman diri ya terhadap keimanan kita gitu. Apakah kita ngisinya sama hal-hal yang tadi lebih banyak mungkin mubah, tapi kalau mubah kan kebanyakan bisa malah cenderung ini ya Mi. Sia-sia. Walaupun tidak dosa lah ya, tapi sia-sia. Dan sia-sia itu menghampakan, mengkosongkan. Al-Anfal 24. Di Al-Anfal 24 itu ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya apabila Allah dan Rasulnya menyerumu kepada hal yang akan menghidupkanmu, lima yuhyikum. Itu sebenarnya substansinya ya, kalau kita hidup dengan menawaitukan hidup kita ini, urusan hidup kita ini dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya, apapun jenis urusannya, sebenarnya akan lima yuhyikum, itu akan menghidupkan hati kita. Jadi kata Ibnu Qayyim, sejatinya hidup yang betul-betul akan kita nikmati sebagai hidup yang benar-benar hidup, itu adalah manakala kita habiskan waktu untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Itulah sejatinya hidup. Artinya ketika kita habiskan potongan waktu ini dalam kerangka mentaati Allah dan Rasulnya, itulah sejatinya hidup. Apalagi kalau sampai bisa mengerahkan mujahadah, itulah senikmat-nikmatnya hidup. Makanya para mujahid, meskipun mereka sudah tiba di surga, Allah bertanya ke mereka, apa yang kalian ingin tambahkan atas kenikmatan ini? Kata mereka, cukup ya Rabb, tidak ada. Namun kata Allah, apalah, mintalah kalau kalian masih ingin tambahkan. Maka mereka merasa harus menjawab, harus meminta. Maka mereka berkata, kalaulah boleh, izinkan kembali kami ke dunia agar kami bisa berjihad lagi, agar kami bisa mati syahid lagi. Berarti itu kenikmatan berjihad dan mati syahid itu lebih tinggi dirasakan oleh orang yang sudah sampai di surga. Mereka ingin balik lagi gitu. Berarti hidup di dunia ini kalau diisi dengan sampai mengerahkan mujahadah dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya, itulah senikmat-nikmatnya hidup. Orang yang sudah di surga pun ingin balik lagi gitu. Kenikmatan yang hakiki ya Mi. Itulah hidup sejati kata Ibnu Qayyim. Hidup sejati itu adalah hidup yang kita habiskan dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Berarti kebalikannya, ketika kita menghabiskan waktu hidup kita untuk hal yang remeh-temeh ini, untuk hal yang mubah-mubah ini, kita sebenarnya sedang mensakitkan hidup kita sendiri. Orang kalau sakit itu kan dikasih makanan enak pun gak enak, ya, dikasih sesuatu yang indah loh, ini gak indah karena kita sedang sakit. Dan apalagi kalau kita menghabiskan hidup dalam keadaan kita habis untuk maksiat, berarti kita sebenarnya sedang mematikan hidup kita sendiri. Berarti walaupun bisa jadi kalau bernafas. kita merasa justru berat ya Mi sama kebaikan tuh bisa jadi hati kita lagi sakit ya Mi. Karena kebanyakan gitu. Bahkan kalau mubah kebanyakan sampai akhirnya nanti mau terjerumus juga ke maksiat. Awalnya itu betul disakit. Kalau hati lagi sakit nggak enak, ibadah nggak enak, terseret-seret gitu. Kalau kata Imam Syafi'i kan, penyebab hati keras itu, hati sakit berarti ya, hati keras itu, 1, kebanyakan makan, 2, kebanyakan tidur, 3, kebanyakan bicara.
4, kebanyakan bergaul. Itu kan mubah-mubah kan? Makan kan mubah. Boleh tapi mun berlebihan ya jadi mubah gitu. Tidur juga kan mubah, boleh, tapi kalau berlebihan jadi ngerasin hati. Bicara juga mubah. Tapi kalau berlebihan sama jadi mengeraskan hati. Bergaul juga mubah. Tapi kalau nongkrong terus itu ya, itu juga jadi mematikan hati, mengeraskan hati. Kalau hati keras dibawa tilawah nggak enak. Dibawa sholat malam apalagi, dibawa majelis ilmu ingin cepat bubar. Begitu. Berarti kalau gitu gimana sih Mi? Misalnya udah posisinya udah keras gitu ya. Nah, Apakah makanya dipaksa gitu atau mulainya dari mana sih Mi? Makanya Allah lembut kasih kita gitu. Ramadan untuk melembutkan lagi itu semua. Tapi masa nunggu Ramadan Mi? Ada nggak langkah kayak misalnya kelamaan nih Ramadan baru beres Ramadan terus udah hatinya keras lagi gitu. Udah habis sekarang. Perbekalannya udah habis sekarang gitu ya. Perbekalannya udah habis. Di kita syiar Ramadan itu sudah alhamdulillah sudah bagus, tapi syiar bulan haram belum mensyiar. Dalam bulan haram tadi paroh kedua untuk setelah Ramadan untuk kita melunakkan hati lagi. Walaupun dari arah titik tekan menjauhi yang haram. Ya, termasuk juga meminimalisir yang mubah-mubahnya itu yang sia-sia belum jadi syiar kita. Dan kalau itu diamalkan itu akan menjadi pelunak, pelembut kembali hati ini kan, jiwa kita itu. Apa yang bisa dilakukan biar nggak kelamaan nunggu Ramadan? 11 bulan nih, lumayan. 11 bulan nunggu Ramadan. Bulan haram belum jadi syiar ya di kita. Maka sebenarnya cara paling mudah yang bisa dilakukan siapapun adalah 1, perbanyak istighfar. Sebanyak apa? Sebanyak dosis kita masing-masing dan dosis tiap orang beda. Malas itu kata Rasul di hadis Muslim, apabila hatiku ditimpa malas, aku beristighfar kepada Rabbku 100 kali dalam sehari. Dan malas itu sebenarnya salah satu indikasi kita sedang berdosa atau terlalu banyak mengerjakan perkara mubah. Kalau malas ibadah, malas mengerjakan ketaatan yang sudah biasa, malas melakukan kebaikan yang sudah biasa, itu indikasi kita sedang dihukum oleh Allah karena dosa yang belum kita istighfari. Rasul pun pernah malas. Maka Rasul berkata, apabila hatiku ditimpa malas, aku beristighfar kepada Rabbku 100 kali. Rasul 100 kali. Kita mah meren, jangan-jangan kudu lebih dari 100 kali. Bener banget sih. Ya, 1000 lah minimal kita. Belum tentu, tergantung dosis masing-masing. Karena ada orang yang karat terlalu besar hingga kadang kurang. Saya nggak akan menganjurkan dosis sekian enggak, karena tiap orang. Bisa apa indikasinya dosisnya udah dapat dosisnya? Dada kita sudah lega. Kalau misalnya terkait dengan banyak kesel ke orang misalnya gitu ya, banyak kecewa ke orang, dosis istighfar kita sudah nyampe dosisnya ketika dada kita sudah lega. Sudah bisa memaafkan, memaklumi, mentoleransi, legowo gitu ya. Jadi dosis istighfar kita sudah sampai kan seperti itu. Jadi obat generik dari hal ini adalah istighfar dulu yang banyak. Intinya berarti dosisnya untuk mengenal itu kita kenal hati kita masing-masing gitu ya, Mi? Kenal hati kita masing-masing. Nah, jadi kecerdasan kalau dalam teori pendidikan di kecerdasan intrapersonal. Kemampuan untuk mendeteksi suasana batin kita sendiri gitu ya, seperti itu. Begitu. Nah, kalau istighfar kita memadai, mudah hubungan sosial itu mudah kok. Menjalin hubungan sosial itu mudah. Nyari rezeki juga mudah. Ya, dari arah tidak disangka bahkan. Nah, kemudian tadi ngerjain ibadah juga mudah. Ya, kalau dosis kita sudah nyampe, hati kita lunak. Dosanya terbersihkan oleh istighfar kita kan seperti itu. Tapi canggih loh istighfar we. Apa namanya? Kalau makanya zikir tuh variasi ya, divariasikan oleh Allah ya. Biar ketika kita bosan dengan suatu lafaz, kita bisa ganti lafaz lain. Misalnya la ilaha illallah juga sama untuk menghilangkan kesedihan. Ya, untuk menghapus dosa yang terkait dengan dosa akidah, itu la ilaha illallah. Ya, apabila Rasul ditimpa sedih, Rasul banyak membaca la ilaha illallahul halimul azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah menghilangkan kesedihan. Ya. Keluh juga dengan la ilaha illallah, misalnya ganti tasbih tahmid lah. Nah, begitu ya, intinya zikir. Istighfar yang banyak, bosan dengan istighfar, ganti dengan zikir. Itu yang akan fungsinya mirip ya, akan melapangkan dada, menghilangkan dosa, memperbagus hubungan sosial, mendatangkan rezeki, kemudahan urusan. Subur kebun, bahkan kalau di bahasa surat Nuh ya, istighfar tuh menyuburkan kebun tuh, melebatkan kebun, memperbanyak harta. Itu bagaimana kita zikrullah gitu ya. Sebenarnya untuk menyadari
kita kondisinya jelek pun itu udah jadi rahmat Allah gitu ya Mi. Betul. Dan kita bisa Rahmat. akhirnya. Betul. Oke, Masya Allah. Allah maha baik, Masya Allah. Betul. Ini mau sedikit agak ngambil kasus nih Mi. Jadi kita akan sedikit bergeser. Nah, kalau misalnya zaman sekarang ya, sebenarnya mungkin dari dulu udah ya. Tapi ini juga menjadi hal yang banyak teman-teman aku seumuranku yang dilematis gitu. Terutama teman-teman dulu pernah aktif sama di kebaikan dakwah atau mungkin dulu ikut melingkar bareng, majelis bareng gitu. Nah, kan ada ya Mi, di sekitar kita orang yang sebenarnya mereka tuh punya niat atau bahkan punya azam gitu, aku tuh pengen istiqomah, aku tuh pengen tetap semangat, tapi qadarullah-nya ternyata mungkin jalan yang ya mereka ditempatkan di sana itu atau contoh pekerjaannya gitu ya Mi, kurang bisa mendukung niat tersebut. Mungkin entah dari segi contohnya jam sholatnya, atau misal bahkan sampai ke pakaiannya gitu ya Mi, kurang bisa sesuai dengan prinsip gitu. Nah, sebenarnya gimana sih Mi untuk mereka bagaimana mereka bisa setidaknya mempertahankan gitu, karena kadang kalau udah masuk ke sana sulit untuk mempertahankan, bahkan malah mungkin keikut gitu ya Mi. Dan mungkin ada nggak sih Mi nasihat Umi atau pandangan Umi terhadap mereka? Boleh saja dulu dari apa yang mudah ya. Apa yang mudah, di kebaikan yang mudah mereka lakukan, kerja aja dulu itu. Misal saya susah untuk tilawah sehari sekian lembar. Oke. Ganti sajalah dulu dengan zikir 100, misal ini contoh aja ya, bukan berarti harus 100 aja misal. Istiqomahkan aja dulu itu. Istiqomah. Nah. Kemudian saya susah untuk ngikut kajian tiap pekan misalnya gitu ya. Oke. Tapi yang penting kita masih punya motivasi untuk tetap punya lingkaran kebaikan, punya lingkungan yang akan jadi tempat kembali kita untuk mengambil lagi perbekalan, meskipun mungkin tidak lagi seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau berapa rutinnya sekali. Saya susah sih untuk bisa tahajud bisa. Oke. Ganti saja dengan witir sebelum tidur, kan lebih mungkin ya, daripada bangun tahajud. Ganti saja witir sebelum tidur ya. Jadi sesungguhnya dalam agama ini selalu ada alternatif. Ketika suatu amal yang kita rasa berat tidak bisa dilakukan, ada alternatifnya. Amal ringan apa yang bisa kita sanggupi, yang bisa dilakukan, begitu gitu. Jadi ambil dulu yang opsi-opsi yang memudahkan kita memudahkan untuk kita lakukan. Kata Ibnu Taimiyah, Allah itu kalau menerima suatu amalan, maka ia mempahalainya bukan hanya nanti di akhirat, ia mempahalai juga sejak di dunia, berupa ia akan dimudahkan pada amalan berikutnya. Jadi ambil dulu aja yang mudah. Saya mudahnya sehari zikir 100 kali, ya sudah. Nanti Allah yang akan mudahkan, Allah akan menambahkan pada amalan berikutnya. Nah, begitu. Jadi ambil dulu yang mudah, karena agama ini tidak menyusahkan. Masya Allah. Agama ini sesuatu yang mudah sesuai dengan keadaan kita. Dan siapapun itu berhak dia atas keindahan agama ini, kenikmatan dalam agama ini, ia pun berhak untuk mendakwahkan agama ini. Saya tadi malam lihat tanpa selewat, tapi akhirnya saya selesaikan lihat, nonton video itu. Lihat akunnya Lily Jay, pernah dengar Lily Jay? Lily Jay itu orang, saya nggak tahu orang Australia apa orang mana. Ia awalnya yang suka nggak begitu tahu saya ini ya. Kalau sepintas lihat itunya, dia awalnya non Muslim. Dia suka nanya-nanya ChatGPT tentang berbagai persoalan agama Kristen maupun agama Islam. Akhirnya dia masuk Islam. Baru belakangan, baru 2 bulan kayaknya baru 2 bulan dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Dan di video tadi malam yang saya lihat, ternyata banyak orang di luar sana yang melihat videonya si Lily Jay ini, dan mereka akhirnya terbimbing juga untuk masuk Islam gitu. Padahal ya sendiri baru masuk Islam 2 bulanan kemarin mungkin. Tapi di video tadi malam ya menangis karena memfasilitasi bisa syahadatnya seorang di luar mana gitu, dapat dia syahadat secara online. Ia berkata, saya orang yang baru masuk Islam, kok bisa ya Allah memilih saya untuk jadi perantara bagi orang lain sampai pada kebaikan Islam gitu. Jadi dari situ saya berpikir, untuk menjadi dai itu tidak mesti nunggu kita berhijab dulu misalnya, belum pakai jilbab tuh si Lily Jay itu. Tidak mesti nunggu kita punya ilmu sekian dulu, tidak mesti nunggu kita apa dulu. Yang penting kita meyakini Islam ini, ya kita sebenarnya sudah bisa, dan kita pun ingin keyakinan indah ini bisa juga dirasakan oleh orang lain.
kita bisa sebenarnya menyebarkan kepada orang lain begitu. Masya Allah. Islam ini untuk seluruh kalangan. Ini beneran juga Islam jadi ini untuk keresahan. seluruh Aku juga kadang ngerasa, ya Allah, aku tuh dulu kan aktif juga ya Mi di LDK gitu-gitu. Kadang aku mikir, aku masih banyak banget nggak taunya gitu. Tapi sebenarnya dari perjalanan memaksakan diri itu pun akhirnya aku belajar dan Masya Allah sih. Justru merasa diri tidak tahu tuh bagus. Salah kalau merasa diri serba tahu. Ya begitu. Tapi kita berhak menyampaikan Islam ini, ya, karena kita merasakan keindahan Islam ini dan kita pun ingin orang lain pun merasakan juga keindahan Islam ini. Kita bermakna dalam kebermaknaan ini, maka kita pun ingin orang lain pun hidup bermakna, ya, meraih kebermaknaan hidup di jalan mereka, itu kan seperti itu. Maka kita berhak berbagi apa kesan kita dalam beragama ini, apa pengalaman kita dalam beragama ini, sehingga mudah-mudahan hal itu pun memicu juga orang lain untuk mengambil kebermaknaan di jalan mereka masing-masing, begitu kan, seperti itu, gitu. Mi, Dimulai dari yang mudah. terkait teman-teman kita yang tadi nih, yang mereka atau nggak harus yang tanpa kerjaan ya, bahkan aku pun ya Mi, yang istiqomah yang masih jatuh bangun naik turun lah, Sama, sangat terombang ambing gitu ya Mi. Ada nggak sih pesan yang pingin Umi sampaikan buat mereka? Agama ini mudah, kerjakan dulu dari yang mudah. Insya Allah Allah tambahkan nanti ya. Dan kemudian tapi kita, dan jangan tapi, kalau tapi menegasikan. Dan kita juga belajar untuk mencari tahu sisi-sisi idealitas. Nah, lalu bertahaplah meraih sisi idealitas itu. Contohnya gini, dosis ideal para sahabat tilawah Quran 3 hari sekali khatam. Itu yang paling ideal dari mereka. Ya, rata-ratanya seminggu sekali khatam. Paling malesnya sebulan sekali khatam. Berarti, nah kita sekarang bisa baru 2 lembar dalam Kayaknya sehari. aku jauh lebih dari gitu, misal gitu ya. Misal kita tahu dosis idealnya 3 hari sekali itu paling ideal. Dosis rata-ratanya seminggu sekali tiap Jumat para sahabat itu khatam Quran. Dosis paling malasnya sebulan sekali khatam. Nah kita kejar dulu aja ini misal. Ini kalau terkait baca Quran misalnya, kita ingin ngejar sebulan sekali khatam. Existingnya sekarang saya sehari baru selembar, tak apa-apa. Yang penting kita sudah tahu goal setting yang ingin kita raih pertama kali. Tak apa-apa. Sekarang saya sehari istiqomah 1 lembar. Istiqomah dulu selembar. Ciri istiqomah tuh kalau ada yang terlewat kita susuli, kita qadha. Ciri istiqomah Mi. Ciri amal itu sudah biasa. Kalau ada yang terlewat kita qadha. Duh kemarin kelewat Karena sibuk merasa pisan. itu tuh hutang gitu ya Mi. Ya, itu apa namanya, kemarin sibuk pisan, maka hari ini berarti jadi 2 lembar. Ya. Kadang ada orang yang mensusulinya dalam mingguan, ada orang yang juga mensusulinya dalam tahunan, jadi dalam Ramadan nanti misalnya seperti itu. Ya intinya kita punya concern untuk mensusuli apa yang terlewat. Ketika kita ingin istiqomah, susuli apa yang sudah lewat. Mulai dulu dari yang mudah, makanya jangan langsung sahabat juga semalas-malasnya mereka itu yang sehari sejus, langsung ngegajleng tuh kita sehari sejus. Padahal biasanya sehari selembar, kolaps kita. Paling bertahan pun hanya 2 hari 3 hari. Maka oke, hari ini saya selembar, no problem. Itu sudah alhamdulillah, bagus. Perlahan-lahan gitu ya Mi, dari kemampuan kita. Dimulai dari existingnya sekarang, daki istiqomahkan dulu. Ciri istiqomah itu tadi, kalau ada yang terlewat susuli. Kata Umar bin Khattab kan begitu. Dosa kalian ini, kata Umar, bukan karena kalian melanggar yang haram kepada para sahabat, tapi dosa kalian ini karena kalian meninggalkan suatu hal yang sudah biasa. Logikanya kan kalau sudah biasa nggak berat lagi kan logikanya kan. Maka susulilah. Rasul pun menyusuli kok amal yang sudah biasa yang beliau terlewat. Contoh, ada riwayat tentang, tahu nggak ada sholat ba'diyah asyar. Ba'diyah asar ada nggak? Kalau sekarang sih, kalau aku Dalam fikih ba'diyah asar itu enggak ada sih kan Mi. nggak ada. Nggak ada. Secara fikih umum kita tidak populer di kita bahwa ada sholat rawatib ba'diyah asar. Masalahnya Rasul pernah melakukan itu. Beliau pernah sholat ba'diyah asar, bahkan sering. Hingga ditanya oleh Sayyidah, salah satu istri Rasul, Ummu Salamah kalau tidak. Ummu Salamah bertanya ke Sayyidah Aisyah, itu Rasul sholat apaan setelah asar? Kan bukannya nggak ada ba'diyah asar itu. Apa jawab Aisyah? Kata Aisyah, oh itu Rasul itu kalau sudah terbiasa melakukan suatu amalan, beliau terlewat, beliau menyusulinya. Jadi sholat beliau 2 rakaat setelah asar itu karena beliau sebelumnya tidak qobliyah zuhur. Itu contoh. Jadi
secara fikih memang tidak ada istilah ngodok Ngodok amalan amal sunnah gitu sunnah. ya, Iya. Saking Tapi sudah faktanya, terbiasa gitu ya Mi. kalau sudah biasa itu dia disusul. Kerasanya tuh ada yang Betul. ada Rasul yang kalau kosong terlewat gitu. sholat malam, beliau menyusuli siang harinya dengan sholat 12 rakaat. Masya Allah. Sahabat yang terbiasa qobliyah sholat fajar, sholat sunnah fajar, qobliyah subuh, beliau terlewat karena imam sudah takbiratul ihram. Setelah beliau sholat subuh 2 rakaat, beliau sholat 2 rakaat. Ditanya oleh Rasul, sholat apaan 2 rakaat setelah subuh? Kata sahabat, oh tadi saya terlewat, Qobliyah. tidak keburu qobliyah subuh karena imam sudah takbiratul ihram. Kan kalau imam sudah takbiratul ihram nggak boleh sholat apapun kan, kita ikuti imam. Maka oleh Rasul dibiarkan. Artinya kalau ingin disebut istiqomah, susuli apa-apa yang sudah biasa. Ya, kalau terlewat disusuli, dikodok lah, cek bahasa gampang namanya. Cek fikih, kata fikih memang nggak ada ketentuan begini. Tapi dalam bahasan tazkiyatun nafs kan beda ya antara bahasan fikih dengan, bukan beda, saling menyempurnakan. Beda tinjauan tapi saling menyempurnakan. Antara bahasan fikih dengan bahasan tazkiyatun nafs itu saling menyempurnakan. Dalam bahasan fikih tidak dibahas harus mengkodok amalan sunnah. Tapi dalam bahasan tazkiyatun nafs, untuk meraih kita mendisiplinkan diri, meraih istiqomah, maka susuli amal-amal yang sudah biasa yang terlewat itu. Begitu. Ada contoh dalilnya tadi ya. Rasulullah juga begitu, para sahabat juga begitu, dan seterusnya. Nah, kalau sudah istiqomah di amal, tadi kan kata Ibnu Taimiyah, kalau Allah menerima amalan, Allah akan tambahkan taufik pada amal berikutnya. Nah, udah gampang nih sehari sejuz, gampang naikin sehari 2 lembar misalnya. Sehari selembar udah gampang, naikin sehari 2 lembar. Biasakan lagi, nanti naikin lagi, biasakan lagi sampai akhirnya insya Allah tercapai itu Target sehari sejuz itu tercapai dengan ringan, karena kita tidak langsung agak-jeleng, tidak langsung loncat, bertahap banget ya. bertahap, Ya. bertahap dikit, biasakan, bertahap biasakan begitu. Berarti Itu intinya terus dong. gimana kita punya goals dulu, terus goals kita dulu. bikin kebiasaannya, Betul. tambal yang ketinggalan, dan juga nanti insya Allah kita akan sampai ke tujuannya. Dan kalau nyampe tingkatkan lagi gitu ya Mia. Itulah mujahadah kita, taqarrub kepada Allah sepanjang hayat kita. Itulah hal yang akan indah kita ceritakan ketika kita sudah di surga. Masya Allah. Ya kan salah satu kenikmatan surga teh mengenang hari-hari mujahadah Ketika di kita dunia gitu ya Mia. Ketika kamu dengar, oh dulu kan kita impian gini. semua. Masya Allah. Begitu. Semoga kita ketemunya Mi. Insya Allah suatu hari. Masya Allah. Cariin Aska kalau Sama, sarin juga saya. Sarin juga saya ketika kalian sudah sampai di sana, tidak menunggu. Sarilah, kita saling mencari. Nah Mi, ini sebagai closing pertanyaan ngobrol kita, yang semoga aku abis ini pengen ngobrol lagi sama Umi kalau ada waktu. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Oke, nah ini aku mau nanya Mi, sebagai closing, sepanjang perjalanan Umi dari Umi kecil sampai sekarang gitu, sampai hari ini, apa sih hal yang paling Umi syukuri dari dalam segi keimanan? Dakwah ini, Allah menunjukkan saya dakwah ini, itu yang paling saya syukuri. Jadi inilah yang paling berharga dalam hidup saya. Allah menuntun saya ke jalan dakwah, itulah yang paling berharga. Ya, itulah jalan hidup yang ketika tadi lulus SMA saya ingin temukan. Allah membimbing saya ke sini, itulah hal yang paling berharga. Karena ini paling berharga, insya Allah saya akan tempuh hingga seumur hidup saya, dan insya Allah saya akan perjuangkan hingga seumur hidup saya. Karena inilah sisi berharga saya. Gitu. Nah, kemudian amunisinya apa? Al-Quran. Saya memang belum seideal teman-teman yang sudah lebih dahulu, tapi saya akan mengikuti jalan mereka insya Allah. Dan tetap menjadikan Al-Quran sebagai, dan jazakumullah khair kepada Pak dosen pembimbing akademik saya yang sudah memberi kalimat trigger untuk titik poin Al-Quran. Saya sudah balik gitu ya. Gitu. Kemudian yang kedua, ke satu tadi ya, kita diberi oleh Allah rahmat untuk menemukan jalan dakwah. Yang kedua, kita diberi rahmat oleh Allah dengan Al-Quran ini. Dan Al-Quran ini hak semua orang. Bukan cuma hak orang yang sudah bisa baca Quran, bukan cuma hak orang yang sudah hafizah, bukan cuma hak orang yang pandai bahasa Arab, bukan cuma hak orang yang mondok pesantren, bukan. Quran ini hak semua orang. Semua orang berhak untuk mendapat guidance dari Al-Quran sesuai kesikon dan kapasitas mereka masing-masing. Makanya tadi model Lily J itu aja, ya dapat kebaikan dari Quran gitu kan, seperti itu.
apalagi kita tentu, kita yang sudah lebih lama berinteraksi dengan Al-Quran, kita lebih pantas lagi berhak mendapatkan guidance dari Al-Quran. Nah, kemudian bekal yang ketiga, ada hadis yang saya sangat suka hadis ini, karena ini jadi pemotivasi bagi saya. Hadis Muslim, ini tengahnya saya ambil. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Bergembiralah mengerjakan apapun yang manfaat bagimu. Mintalah selalu pertolongan kepada Allah. Jangan merasa bisa. Jangan merasa gampang lah urusan gini, jangan. Tapi tetap untuk urusan sederhana pun minta pertolongan kepada Allah ya. Wasta'in billah, mintalah selalu pertolongan kepada Allah wala ta'jiz. Jangan menjadi lemah. Nah, jadi artinya ketika sesekali kita sedang lemah, jangan cepat-cepat cari lagi cara untuk kokoh lagi gitu. Jadi jangan kebanyakan galau, toleransi diri begitu. Toleransi memudahkan. Ya, wasta'in billah wala ta'jiz, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Bergembiralah mengerjakan apapun yang manfaat bagi kita. Intinya sepanjang jalan apapun yang Allah berikan, sepanjang masih ada manfaatnya, itu adalah kebaikannya, maka bergembiralah. Wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah wala ta'jiz. Jangan melemah-lemahkan diri. Karena Allah beri potensi besar sebenarnya pada kita, tinggal mencarinya saja kita ya, memaksimalkannya gitu. Doa berarti itu ya, yang akan jadi bekal kita setelah Quran. Dan yang berikutnya tentu teman-teman yang baik ini. Saya banyak dapat penguatan dari teman-teman yang baik-baik ini, termasuk ketika kita ngobrol, ketika kita ngisi kajian, saya sering berpikir sebenarnya bukan mereka yang belajar dari saya yang justru belajar dari kajian ini. Bukan mereka yang butuh saya sebenarnya yang sangat terbantu dengan mereka ngundang saya ini gitu. Ya, jadi itu hingga kita pun nggak merasa berjasa ketika ngisi kajian itu, nggak merasa kita berjasa, enggak, karena sebenarnya kita pun terbelajarkan juga. Ya, dengan kita disuruh ngasih materi kita sebenarnya terbelajarkan juga gitu. Ya, dan intinya mah apa sih yang membuat kita merasa diri pantas besar? Nggak ada, kan seluruhnya adalah cara Allah untuk memberi kesempatan kita menjadi lebih baik dan lebih memperoleh peluang pahala gitu. Jadi ketika saya dia undang ibu-ibu ngisi ceramah nggak ada perasaan merasa diri berhutang jasa ke mereka, karena justru dengan mereka ngundang saya jadi belajar. Nah, selain tentu saya pun dapat pahala gitu ya, seperti itu. Jadi dengan itu kan jadi ya mudah-mudahan kita menjadi tetap humble ya. Tidak merasa diri tinggi dan seterusnya. Sebagaimana dulu saya ketika masih muda yang sampai harus ditegur lewat mimpi anak murid kita gitu kan. So merasa diri besar padahal kita udah paling pinggir, paling pendek, nggak siaga lagi dah. Begitu ya. Allah Kalau Umi tadi bilang dari setiap ngajar, yang belajar. Kalau Aska ini setelah bersyukur banget nih bisa ngobrol dan dengerin segala kisah Umi yang aku yakin masih banyak banget sih yang bisa diceritain. Jadi kayak beres ini aku mau ngobrol lagi sama Umi dengan senang hati. Terima kasih banyak Umi Aan sudah menyempatkan hadir di tengah kesibukannya. Terima kasih juga sudah diundang untuk ngobrol ngacapruk. Nanti lah ya kita datang lagi dengan topik yang lebih menarik insyaallah. Gak hanya bareng Umi Aan tapi bareng yang lainnya. Dan mungkin kita cukupkan sampai sini untuk podcastnya. Sekali lagi makasih banyak Umi Aan. Semoga dilancarkan agenda-agenda berikutnya. Amin. Dan makasih banyak juga buat teman-teman yang nonton. Insyaallah nanti kita bakal balik lagi di bincang Hijrah Story bareng Aska di podcast teman.